Rasa sakit itu datang seperti gelombang pasang yang ganas, menerjang tanpa ampun dan kemudian surut perlahan, memberiku jeda sesaat untuk bernapas sebelum kembali menghantam dengan kekuatan yang lebih besar. Keringat dingin membasahi kening dan punggungku, menempelkan daster katun ke kulitku yang terasa panas. Aku mencengkeram sprei seputih salju di ranjang kami, ranjang yang seharusnya menjadi saksi bisu cinta dan kehangatan, namun kini terasa dingin dan kosong. Ini dia. Saat yang telah kunantikan selama 9 bulan. Saat di mana aku akan bertemu dengan buah hatiku, darah daging dari pria yang kucintai, Adrian. Aku melirik jam digital di nakas. Pukul 7 malam. Perutku kembali mengencang, lebih kuat dari sebelumnya. Aku menggigit bibir bawahku, menahan erangan yang ingin meledak dari tenggorokan. Tangan kananku gemetar saat meraih ponsel. Nomor pertama yang tertera di panggilan cepat adalah miliknya, suamiku sayang. Ironis. Kata, sayang, itu kini terasa seperti duri yang menusuk hatiku. Panggilan pertama, tak diangkat. Hanya nada sambung yang seolah mengejek penantianku. Aku mencoba menenangkan diri. Mungkin dia sedang di jalan. Mungkin dia tidak mendengar dering ponselnya karena sibuk di rapat terakhirnya. Aku membangun ribuan alasan di kepalaku, mencoba merajut kembali sisa-sisa kepercayaan yang telah compang-camping selama beberapa bulan terakhir. Kontraksi berikutnya datang. Kali ini, sebuah erangan lolos dari bibirku. Bei Inah, asisten rumah tangga kami yang setia, bergegas masuk ke kamar dengan wajah cemas. Non Aluna, sudah waktunya, ya, Non? Wajah Non pucat sekali, katanya dengan panik, tangannya yang keriput mengusap lenganku dengan lembut. Aku mengangguk lemah. Ya, Bi. Tolong bantu saya siapkan tas yang sudah ada di sudut ruangan. Dan tolong coba telepon Mas Adrian lagi, Bi. Dari tadi tidak diangkat. Bei Inah mengangguk sigap. Sementara ia sibuk dengan tas perlengkapan bayi dan menelepon Adrian, aku mencoba melakukan teknik pernapasan yang kupelajari di kelas prenatal. Tarik napas dalam-dalam dari hidung, hembuskan perlahan dari mulut. Tapi rasa sakit ini begitu luar biasa, melampaui semua teori yang pernah kupelajari. Ini bukan sekadar sakit fisik, tapi juga sakit yang merambati jiwa, diperparah oleh keheningan dari seberang telepon. Masih tidak diangkat, Non, lapor Bei Inah dengan suara yang bergetar karena khawatir. Bagaimana ini, Non? Kita harus ke rumah sakit sekarang. Aku menatap ponsel di tanganku. Nama Adrian di layar seakan bersinar mengejekku. Kemana dia? Bukankah dia berjanji akan selalu ada di sisiku? Bukankah dia yang menangis haru saat kami pertama kali melihat 2 garis di test pack? Bukankah dia yang berbisik di telingaku setiap malam bahwa dia tidak sabar untuk menjadi seorang ayah? Semua janji itu kini terasa seperti gema kosong di sebuah ruangan hampa. Aku mencoba sekali lagi. Kali ini, setelah dering keempat, panggilanku diangkat. Bukan suara, halo, yang hangat yang kudengar, melainkan suara musik yang hingar-bingar dan tawa riang di latar belakang. Halo? Ada apa, Aluna? Aku lagi sibuk. Suara Adrian terdengar ketus dan tidak sabar. Jantungku serasa diremas. Sibuk? Di tengah suara pesta? Mas, sakit, Mas. Sepertinya sudah waktunya, kataku terbata-bata, menahan gelombang kontraksi yang kembali datang. Aku bisa merasakan air ketubanku mulai merembes, membasahi sprei. Terdengar helaan napas kasar dari seberang. Ya, terus kenapa? Kamu kan tahu hari ini aku ada acara penting. Ada klien besar yang harus kutemui. Klien? Di tempat seramai itu? Kebohongan itu begitu tipis, begitu transparan, hingga terasa seperti tamparan telak di wajahku. Acara apa, Mas? Ini bukan soal klien, kan? Suaraku bergetar, bukan hanya karena sakit, tapi juga karena amarah dan kekecewaan yang mulai membakar dadaku. Aku butuh kamu di sini. Anak kita akan lahir, Adrian. Hening sejenak di seberang, hanya menyisakan suara musik yang menyayat hati. Lalu, dia menjawab dengan nada yang begitu dingin, begitu datar, hingga seluruh tulangku terasa membeku. Dengar, Aluna. Hari ini ulang tahun Bella. Dia sudah mempersiapkan semuanya dari jauh-jauh hari, dan dia ingin aku menemaninya. Dia akan sangat kecewa kalau aku pergi. Bella.
Nama itu. Nama perempuan yang selama ini hanya menjadi bisik-bisik di belakangku, yang fotonya pernah tak sengaja kulihat di ponsel Adrian, yang kehadirannya selalu ia sangkal mati-matian. Kini, nama itu disebut dengan begitu entengnya, di saat aku sedang bertaruh nyawa. Duniaku runtuh. Udara di paru-paruku seakan tersedot habis. Rasa sakit dari kontraksi seolah tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan rasa sakit dari pengkhianatan ini. Suamiku, ayah dari anak yang kukandung, lebih memilih merayakan ulang tahun selingkuhannya daripada menemaniku melahirkan anaknya. Bella, bisikku lirih, tak percaya. Jadi, semua yang orang katakan itu benar? Kamu tega, Mas? Sudahlah, Aluna, tak usah manja minta ditemani, hardiknya, tanpa sedikit pun rasa bersalah dalam suaranya. Kamu bisa ke rumah sakit dengan sopir, kan? Atau dengan Bei Inah? Lahirkan saja anakmu, nanti kalau sudah lahir, saya susul ke rumah sakit. Kalimat itu adalah paku terakhir yang menancap di peti mati pernikahan kami. Tak usah manja. Lahirkan saja anakmu. Nanti saya susul. Seolah-olah melahirkan adalah perkara sepele seperti membeli barang di toko. Seolah-olah perjuangan antara hidup dan mati ini tidak membutuhkan dukungan dari pria yang telah menabur benih di rahimku. Jadi begitu? Aku tidak tahu dari mana kekuatan itu datang, tapi suaraku tiba-tiba menjadi tenang. Sangat tenang. Ketenangan yang lahir dari hati yang hancur berkeping-keping. Pilihannya adalah dia? Di saat seperti ini, pilihanmu tetap dia? Jangan mulai drama, Aluna. Aku akan tutup teleponnya. Urus saja dirimu sendiri. Teute. Panggilan itu diputus. Aku menatap layar ponsel yang kini gelap, sama gelapnya dengan masa depan pernikahanku. Bei Inah menatapku dengan mata berkaca-kaca, ia mendengar semuanya. Ia melihat bagaimana dunia majikannya dihancurkan hanya dengan satu panggilan telepon. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Lalu, sesuatu dalam diriku patah. Sesuatu yang lain, yang lebih kuat dan lebih dingin, bangkit menggantikannya. Air mata yang tadi menggenang di pelupuk mataku mengering seketika. Rasa sakit karena cinta yang dikhianati bermetamorfosis menjadi amarah yang membara. Dia pikir aku akan hancur? Dia pikir aku akan menangis memohon? Dia pikir aku akan terpuruk dan membiarkannya menikmati kebahagiaan di atas penderitaanku? Tidak. Tidak akan pernah. Dunia seorang Aluna Kirania tidak akan runtuh hanya karena seorang pengkhianat. Perusahaan yang kubangun dari nol dengan keringat dan air mataku tidak akan menjadi miliknya. Dan anak yang sedang berjuang untuk lahir ke dunia ini, dia tidak akan pernah boleh disentuh oleh tangan kotor ayahnya. Kontraksi terkuat datang, merobek tubuhku. Tapi kali ini, aku tidak mengerang. Aku menyambut rasa sakit itu. Setiap robekan di tubuhku adalah pengingat akan robekan di hatiku. Setiap tetes keringat adalah sumpah yang kuucapkan dalam diam. Bei Inah, kataku dengan suara yang tegas dan jelas, membuat wanita tua itu terkejut. Telepon Pak Udin, siapkan mobil. Kita ke rumah sakit sekarang. Hanya kita berdua. Tapi, Non, Dan Adrian. Tidak ada lagi Dan Adrian, potongku tajam. Mulai malam ini, pria itu sudah mati bagiku. Aku bangkit dari tempat tidur, ditopang oleh Bei Inah. Setiap langkah menuju pintu terasa seperti langkah menuju kehidupan baru. Kehidupan tanpa Adrian. Kehidupan di mana aku dan anakku akan menjadi satu-satunya prioritas. Saat melintasi ruang tengah, mataku tertuju pada sebuah foto besar di dinding. Foto pernikahan kami. Adrian yang tersenyum lebar, merangkulku dengan tatapan penuh cinta palsu. Dulu, foto itu adalah sumber kebahagiaanku. Kini, foto itu adalah monumen kebodohanku. Aku berhenti sejenak, menatap lekat-lekat wajah pria di foto itu. Selamat menikmati pestamu, Adrian, bisikku dalam hati. Karena ini adalah malam terakhir kau bisa tertawa sebebas itu. Setelah anak ini lahir, aku akan pastikan duniamu tidak akan pernah sama lagi. Kau telah memilih nerakamu sendiri. Dengan pikiran itu, aku melangkah keluar dari rumah megah yang kubangun dengan jerih payahku sendiri, menuju pertempuran terbesarku. Pertempuran untuk melahirkan putraku ke dunia, sendirian. Dan setelah itu,
Pertempuran untuk mengambil kembali semua yang menjadi hakku dan memastikan seorang pengkhianat mendapatkan ganjaran yang setimpal. Perang baru saja dimulai. Perjalanan ke rumah sakit terasa seperti melewati sebuah lorong waktu yang menyakitkan. Lampu-lampu jalanan Jakarta yang ramai berkelip di luar jendela mobil menjadi saksi bisu duniaku yang pecah. Setiap guncangan mobil seirama dengan kontraksi yang semakin intens dan rapat, merobek perutku dalam interval yang terasa semakin pendek. Di sebelahku, Bei Inah tak henti-hentinya merapal doa, tangannya yang gemetar menggenggam tanganku erat, mencoba menyalurkan kekuatan yang aku sendiri tak yakin masih kumiliki. Sementara tubuhku berjuang melawan rasa sakit yang tak terperi, pikiranku melayang ke tempat lain. Ironisnya, pikiranku justru kembali pada Adrian. Bukan Adrian yang dingin dan kejam di telepon tadi, tetapi Adrian yang dulu. Adrian yang kutemui 5 tahun lalu di sebuah pameran properti. Dia hanyalah seorang marketing junior yang ambisius, sementara aku sudah mulai merintis perusahaanku sendiri. Aku jatuh cinta pada semangatnya, pada cara matanya berbinar saat berbicara tentang mimpi-mimpinya, dan pada janji-janji manis yang ia bisikkan di telingaku. Aku ingat bagaimana aku mendukungnya. Aku membuka jaringan untuknya, memberinya modal untuk proyek-proyek kecilnya, hingga akhirnya mengangkatnya menjadi salah satu direktur di perusahaanku setelah kami menikah. Aku memberinya dunia, menaruh seluruh kepercayaanku di tangannya. Aku pikir kami sedang membangun istana kami bersama, bata demi bata. Ternyata, selama ini aku hanya membangun istana untuknya dan ratu lainnya, sementara aku diposisikan sebagai fondasi yang tak terlihat, yang siap diinjak-injak. Nanti kalau anak kita lahir, aku mau jadi orang pertama yang menggendongnya, Aluna, ucapnya suatu malam, sambil mengelus perutku yang mulai membuncit. Aku mau dia tahu, ayahnya akan selalu ada untuk melindunginya. Perlindungan. Kata itu kini terasa seperti lelucon pahit. Di saat aku dan anaknya paling membutuhkannya, dia justru sedang melindungi kebahagiaan wanita lain. Tawa riang di latar belakang telepon tadi kembali terngiang di telingaku. Aku membayangkan suasana pesta itu, musik yang keras, gelas-gelas anggur yang beradu, dan tentu saja, Bella, wanita itu, tersenyum penuh kemenangan di sisi suamiku. Apakah Adrian sedang memotong kue ulang tahun bersamanya? Apakah dia sedang menyuapinya, sementara aku di sini sedang menelan rasa sakit seorang diri? Pikiran itu menyulut api kemarahan yang lebih panas dari rasa sakit kontraksi itu sendiri. Tidak, aku tidak boleh lemah. Aku tidak akan menangis untuknya. Setiap tetes air mataku terlalu berharga untuk seorang pengkhianat. Kita sudah sampai, Non. Suara Pak Udin, sopir kami, membuyarkan lamunanku. Pintu mobil terbuka dan beberapa perawat dengan sigap membantuku naik ke kursi roda. Bei Inah mengurus administrasi dengan cepat, semuanya sudah kupersiapkan jauh-jauh hari di kamar VVIP terbaik. Kamar ini seharusnya menjadi saksi kebahagiaan kami sebagai keluarga baru. Kini, ruangan luas dan mewah ini terasa seperti penjara yang dingin. Proses persalinan adalah sebuah pertempuran brutal. Berjam-jam aku berjuang, didampingi oleh dokter dan para perawat yang profesional, namun terasa sangat sepi. Tidak ada tangan suami yang menggenggamku, tidak ada bisikan semangat di telingaku, tidak ada tatapan cinta yang memberiku kekuatan. Yang ada hanyalah wajah cemas Bei Inah di sudut ruangan dan bayangan wajah Adrian yang menari-nari di benakku, mengejekku. Tarik napas, Bu Aluna. Dorong lebih kuat lagi. Sedikit lagi, kepalanya sudah terlihat, perintah dokter. Aku mengerahkan sisa-sisa tenaga yang kumiliki. Aku mendorong dengan sekuat tenaga, bukan lagi hanya demi anakku, tapi juga demi diriku sendiri. Setiap dorongan adalah caraku untuk mengusir bayangan Adrian dari kepalaku. Setiap erangan adalah caraku untuk membuang semua rasa sakit hati. Ini bukan lagi hanya proses melahirkan seorang anak, ini adalah proses melahirkan kembali diriku yang baru. Aluna yang kuat, Aluna yang tidak akan lagi tunduk pada cinta buta. Dan kemudian, pada pukul 1 dini hari, di tengah keheningan malam yang hanya dipecah oleh instruksi dokter, terdengarlah suara tangisan yang paling merdu yang pernah kudengar. Tangisan nyaring dan kuat yang seketika menghapus semua rasa sakit fisikku. Selamat, Bu Aluna. Putranya lahir dengan sehat dan sempurna, ujar dokter sambil meletakkan bayi mungil yang masih berlumuran darah itu di dadaku.
Saat kulitnya bersentuhan dengan kulitku, saat aku menatap wajah kecilnya yang memerah dan mata mungilnya yang mencoba terbuka, duniaku berhenti berputar. Semua amarah, semua kebencian pada Adrian, semua kekecewaan, seolah menguap begitu saja, digantikan oleh gelombang cinta yang begitu murni dan dahsyat. Ini dia. Ini adalah duniaku sekarang. Pejuang kecilku. Dia yang telah berjuang bersamaku di saat tergelap dalam hidupku. Dia adalah alasanku untuk menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Air mata akhirnya jatuh dari pelupuk mataku, tetapi ini bukan air mata kesedihan. Ini adalah air mata kelegaan, kebahagiaan, dan janji. Selamat datang di dunia, sayang, bisikku sambil mencium keningnya yang hangat. Maafkan ayahmu tidak ada di sini. Tapi jangan khawatir, kamu punya bunda. Bunda akan menjadi ayah sekaligus ibu untukmu. Bunda akan memberimu seluruh dunia. Bei Inah mendekat dengan mata yang sembab karena haru. Selamat, Non. Ganteng sekali cucu ibu. Aku tersenyum, senyum tulus pertamaku dalam beberapa jam terakhir. Setelah bayi dibersihkan dan aku dipindahkan ke kamar perawatan, aku meminta ponselku pada Bei Inah. Ada puluhan panggilan tak terjawab dan pesan. Bukan dari Adrian, melainkan dari teman-temanku dan beberapa kerabat yang mendengar kabar dari Bei Inah. Aku membuka aplikasi pesan, jariku berhenti di kontak bernama Suamiku Sayang. Dengan tangan yang masih sedikit gemetar, aku membuka detail kontaknya. Foto kami berdua yang sedang tersenyum bahagia saat liburan di Swiss menatapku. Dulu, foto itu adalah pengingat cinta. Kini, itu adalah bukti kebohongan. Tanpa ragu sedikit pun, jariku menekan satu tombol. Blokir. Lalu aku menekan tombol berikutnya. Hapus kontak. Sebuah notifikasi muncul, apakah Anda yakin ingin menghapus kontak ini? Aku menatap wajah putraku yang tertidur pulas di boks bayi di sebelah ranjangku. Wajahnya begitu damai. Dia pantas mendapatkan kedamaian, bukan kekacauan dari drama seorang ayah yang tidak bertanggung jawab. Dia pantas mendapatkan ibu yang utuh, bukan ibu yang hancur karena pengkhianatan. Dengan satu tarikan napas panjang, aku menekan tombol, ya. Selesai. Tidak ada lagi, suamiku sayang. Yang ada hanyalah nomor tak dikenal yang tidak akan pernah bisa menghubungiku lagi. Ini adalah langkah pertama, langkah untuk memotong semua aksesnya ke dalam hidupku dan hidup anakku. Aku meletakkan ponsel di nakas, merasakan beban berat terangkat dari pundakku. Harapan akan sebuah keluarga yang utuh telah mati malam ini, di ruang persalinan ini. Tetapi di saat yang bersamaan, lahirlah seorang pejuang. Bukan hanya putraku, tetapi juga diriku. Selamat menikmati sisa malammu, Adrian, bisikku pada keheningan kamar. Karena saat fajar tiba, neraka yang sesungguhnya untukmu baru akan dimulai. Fajar menyingsing di ufuk timur Jakarta, semburat jingga dan emasnya menembus jendela kaca besar di kamar perawatanku. Aku tidak tidur semalaman. Bukan karena rasa sakit bekas jahitan, tapi karena mataku tak bisa lepas dari sosok mungil yang terbaring damai di dalam boks bayi di sisiku. Putraku. Aku memutuskan memberinya nama Bima Sakti. Bima, seperti nama ksatria Pandawa yang kuat dan perkasa, dan Sakti, karena aku tahu dia akan menjadi sumber kekuatanku yang tak terbatas. Kehadirannya di sisiku adalah penawar paling mujarab. Setiap kali aku menatap wajahnya, amarah yang membara di hatiku terhadap Adrian berubah menjadi sesuatu yang lain, sebuah tekad yang dingin dan setajam baja. Ini bukan lagi tentang balas dendam yang didasari emosi buta. Ini adalah tentang melindungi masa depan Bima. Ini adalah tentang memastikan bahwa parasit seperti Adrian tidak akan pernah lagi bisa menggerogoti hidup kami. Pagi itu, perawat datang membantuku untuk mulai menyusui Bima. Saat merasakan isapan bibir mungilnya untuk pertama kali, ikatan di antara kami terasa semakin kuat, seolah ada benang tak kasat mata yang menenun jiwa kami menjadi satu. Di momen itu, aku bersumpah, takkan ada seorang pun di dunia ini yang boleh menyakitinya. Dan itu berarti, aku harus menyingkirkan ayahnya dari hidupnya, selamanya. Sekitar pukul 9 pagi, seorang kurir mengantarkan sebuah buket bunga lili putih yang sangat besar dan indah. Jantungku sempat berdebar sesaat,
Sebuah refleks bodoh yang tersisa dari masa lalu, berharap itu adalah tanda penyesalan dari Adrian. Tapi kartu yang terselip di antara kelopak bunga itu bertuliskan nama rekan bisnisku. Selamat atas kelahiran putranya, Bu Aluna. Semoga menjadi anak yang berbakti. Tidak ada satupun pesan, telepon, atau bahkan sekuntum bunga dari Adrian. Pria itu benar-benar menganggap enteng semuanya. Dia mungkin berpikir, setelah selesai bersenang-senang dengan selingkuhannya, dia bisa pulang, meminta maaf dengan wajah memelas, dan aku akan luluh seperti biasanya. Dia salah besar. Kali ini, pintu maaf itu tidak hanya tertutup, tapi sudah kubongkar dan kuganti dengan tembok beton. Aku meraih ponselku. Tanganku tidak lagi gemetar. Dengan jari yang mantap, aku mencari sebuah nama di kontakku, Pak Ridwan. Dia adalah pengacara kepercayaanku sekaligus orang yang paling loyal di perusahaanku. Halo, selamat pagi, Bu Aluna, sapanya dengan suara yang terdengar profesional seperti biasa. Saya dengar kabar baiknya. Selamat, Bu. Saya turut bahagia. Terima kasih, Pak Ridwan, jawabku dengan nada datar dan tenang. Saya tidak punya banyak waktu. Ada 2 hal penting yang perlu Bapak lakukan untuk saya. Segera. Terdengar perubahan dalam nada suaranya, menyadari ini bukan panggilan biasa. Baik, Bu. Saya mendengarkan. Pertama, aku memulai, mataku menatap lurus ke arah Bima yang tertidur. Siapkan gugatan cerai. Kumpulkan semua bukti yang kita perlukan. Saya mau prosesnya secepat mungkin. Alasan, perselingkuhan dan penelantaran istri saat melahirkan. Saya tidak mau mediasi. Saya mau ini selesai. Hening sejenak di seberang telepon. Pak Ridwan pasti terkejut, tapi dia cukup profesional untuk tidak menanyakannya lebih jauh. Baik, Bu. Akan segera saya siapkan. Kedua, dan ini yang paling penting, lanjutku. Saya mau Bapak melakukan audit internal dadakan di perusahaan. Fokus pada semua proyek dan transaksi yang ditandatangani atau disetujui oleh Adrian Wibowo selama 1 tahun terakhir. Periksa semua aliran dana, terutama yang bernilai besar dan terlihat tidak wajar. Saya mau laporan lengkap di meja saya secepatnya. Gunakan tim terbaik, jangan sampai ada yang bocor. Audit internal? Baik, Bu. Apa ada kecurigaan tertentu? Tanya Pak Ridwan hati-hati. Aku tersenyum dingin. Saya punya firasat buruk, Pak. Firasat bahwa perusahaan saya tidak hanya digunakan untuk menggajinya, tapi juga untuk mendanai kehidupan gandanya. Adrian tidak mungkin bisa membelikan rumah atau mobil mewah untuk selingkuhannya hanya dengan gajinya sebagai direktur. Pasti ada sesuatu yang lebih busuk di baliknya. Dan aku akan menggalinya sampai ke akar. Saya mengerti, Bu. Akan saya laksanakan. Satu hal lagi, Pak Ridwan, kataku sebelum menutup telepon. Tolong ketikkan sebuah pesan singkat untuk saya. Kirimkan pesan itu melalui kurir resmi ke kantor, langsung ke tangan Adrian Wibowo besok pagi. Jangan lewat WhatsApp atau email. Saya mau dia menerimanya dalam bentuk surat fisik. Pesan seperti apa, Bu? Aku menarik napas dalam-dalam, lalu mendiktekannya kata demi kata, dengan suara yang dingin tanpa emosi. Tuliskan seperti ini, dengan hormat, Bapak Adrian Wibowo. Dengan ini diberitahukan bahwa pada hari Sabtu, 4 Oktober 2025, pukul 1 WIB, telah lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama Bima Sakti. Untuk selanjutnya, segala bentuk komunikasi yang menyangkut Ibu Aluna Kirania dan putranya, harap dilakukan secara eksklusif melalui kuasa hukum beliau, Bapak Ridwan SH, MH. Terima kasih. Pak Ridwan terdiam cukup lama. Dia pasti mengerti makna di balik pesan formal yang kaku itu. Ini bukan sekadar pemberitahuan. Ini adalah deklarasi perang. Sebuah surat yang dikirim langsung dari neraka yang telah diciptakan Adrian sendiri. Baik, Bu Aluna. Pesan diterima. Akan saya pastikan surat itu sampai di tangannya besok pagi. Terima kasih, Pak Ridwan. Aku menutup telepon. Perasaan lega yang luar biasa menjalari seluruh tubuhku. Roda perang telah mulai berputar, dan aku yang memegang kendalinya. Aku bukan lagi korban yang menangis di sudut ruangan.
Aku adalah seorang ratu yang kerajaannya telah diusik, dan aku akan memastikan penyusup itu membayar mahal atas pengkhianatannya. Aku bangkit perlahan dari tempat tidur, berjalan ke arah jendela, dan menggendong Bima dengan hati-hati. Bersama-sama, kami menatap fajar baru yang kini bersinar terang. Lihat, sayang, bisikku pada Bima. Itu adalah fajar dari kehidupan baru kita. Kehidupan yang bebas dari kebohongan dan rasa sakit. Kehidupan di mana hanya ada Bunda dan kamu. Dan Bunda berjanji, takkan ada badai apapun yang bisa meruntuhkan kita. Di luar sana, Adrian mungkin baru saja terbangun di samping selingkuhannya, merasa puas dan tak menyadari apapun. Dia tidak tahu bahwa saat dia tertidur, takdirnya telah ditulis ulang. Dan di babak baru ini, perannya bukanlah sebagai seorang raja, melainkan sebagai seorang pesakitan. Senin pagi itu, Adrian Wibowo melangkah masuk ke dalam lobi megah perusahaannya, Kirania Corp, dengan perasaan seperti seorang raja. Kemeja birunya yang mahal terasa licin di kulitnya, jam tangan mewah melingkar di pergelangan tangannya, dan aroma parfumnya meninggalkan jejak wangi yang menandakan kekuasaan. Akhir pekan yang ia habiskan bersama Bella terasa seperti mimpi. Pesta ulang tahun yang meriah, malam yang penuh gairah, dan janji-janji masa depan yang mereka rajut bersama di rumah baru yang hampir selesai dibangun. Rumah yang menjadi simbol kemenangannya. Tentu, ada sedikit rasa bersalah yang mengganjal tentang Aluna. Tapi dengan cepat ia menepisnya. Aluna terlalu dramatis, pikirnya. Manja. Wajar jika ia marah, tapi nanti sore ia akan datang ke rumah sakit, membawa buket bunga terbesar dan hadiah berlian, lalu membisikkan kata-kata manis. Aluna akan luluh. Ia selalu luluh. Pernikahan mereka akan kembali normal, dan ia bisa melanjutkan kehidupannya yang sempurna. Seorang suami siaga di mata publik, dan seorang kekasih yang memuja di mata Bella. Ia merasa telah menguasai permainan ini dengan sangat baik. Selamat pagi, Pak Adrian, sapa resepsionis dengan hormat. Karyawan lain yang berpapasan dengannya menunduk, memberikan salam. Ia menikmati semua itu. Ia menikmati posisi sebagai direktur operasional, posisi yang memberinya kuasa dan akses tak terbatas. Posisi yang ia dapatkan karena menikahi Aluna, sebuah fakta yang seringkali ia lupakan. Saat ia duduk di kursi kulitnya yang empuk di ruang kantornya yang luas dengan pemandangan kota, ia merasa tak terkalahkan. Singgasana ini adalah miliknya. Sekitar pukul 10, saat ia sedang menyeruput kopi paginya sambil memeriksa jadwal, sekretarisnya masuk dengan ekspresi sedikit bingung. Maaf, Pak. Ada kurir dari firma hukum yang bersikeras ingin menyerahkan surat ini langsung kepada Bapak. Katanya sangat penting dan personal, ujar sang sekretaris, meletakkan sebuah amplop coklat tebal berlogo firma hukum ternama di atas mejanya. Adrian mengerutkan kening. Firma hukum? Mungkin hanya dokumen kontrak biasa? Ia mengambil amplop itu dengan santai. Namun, saat melihat nama firma hukum yang tertera, firma hukum milik Ridwan, pengacara kepercayaan Aluna, perasaan tidak enak mulai merayapinya. Ia membuka amplop itu. Di dalamnya hanya ada selembar kertas HVS putih yang dilipat rapi. Isinya singkat, diketik dengan huruf formal yang kaku dan dingin. Saat matanya membaca baris pertama, senyum di wajahnya memudar. Dengan hormat, Bapak Adrian Wibowo. Dengan ini diberitahukan bahwa pada hari Sabtu, 4 Oktober 2025, pukul 1 WIB, telah lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama Bima Sakti. Seorang anak laki-laki. Dia sudah menjadi seorang ayah. Dia melewatkannya. Nama itu, Bima Sakti. Aluna memilihnya sendiri, tanpa berdiskusi dengannya. Rasa dingin mulai menjalar di tulang punggungnya. Ini bukan sekadar pemberitahuan kelahiran. Ini terasa seperti sebuah pernyataan. Lalu ia membaca kalimat berikutnya, kalimat yang menghancurkan seluruh rasa percaya dirinya. Untuk selanjutnya, segala bentuk komunikasi yang menyangkut Ibu Aluna Kirania dan putranya, harap dilakukan secara eksklusif melalui kuasa hukum beliau, Bapak Ridwan SH, MH. Terima kasih. Dunia Adrian seakan berhenti berputar. Kuasa hukum? Komunikasi melalui pengacara? Apa maksudnya ini? Ini bukan lagi sekadar kemarahan seorang istri. Ini adalah sebuah langkah hukum. Sebuah tembok raksasa yang dibangun Aluna di antara mereka.
Panik mulai menjalari dirinya. Ia meraih ponselnya dengan tangan gemetar dan segera menekan nomor Aluna. Panggilan itu bahkan tidak masuk. Langsung dialihkan ke pesan suara. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Diblokir. Jantungnya berdebar kencang. Ia beralih ke WhatsApp. Foto profil Aluna yang biasanya menampilkan wajah tersenyum mereka berdua kini kosong, hanya siluet abu-abu. Ia mengetikkan pesan dengan panik. Aluna, apa maksudnya ini? Kenapa aku harus menghubungi pengacara? Aku ayah dari anak itu. Kirim. Hanya 1 centang abu-abu. Pesannya bahkan tidak terkirim. Dia benar-benar diblokir di semua lini. Rasa kuasa yang tadi pagi ia rasakan menguap seketika, digantikan oleh kemarahan dan ketakutan. Beraninya Aluna melakukan ini padanya? Saat ia masih menatap layar ponselnya dengan tatapan tak percaya, sebuah notifikasi email muncul di layar komputernya. Subjeknya, pemberitahuan, audit internal menyeluruh. Jantung Adrian serasa jatuh ke perutnya. Dengan tangan yang terasa dingin, ia membuka email itu. Email itu datang dari Departemen Legal, ditandatangani oleh Pak Ridwan atas nama CEO, Aluna Kirania. Isinya mengumumkan adanya audit internal dadakan dan komprehensif terhadap semua proyek dan transaksi yang disetujui oleh jajaran direksi selama 12 bulan terakhir. Adrian membaca email itu 2 kali, 3 kali. Namanya memang tidak disebut secara spesifik. Tapi ia tahu. Ia tahu persis siapa target dari audit ini. Surat dari kurir dan email ini datang di hari yang sama. Ini bukan kebetulan. Ini adalah serangan yang terkoordinasi. Keringat dingin mulai membasahi keningnya. Proyek fiktif yang ia buat untuk mengalirkan dana. Anggaran yang ia markup dengan gila-gilaan. Semua transaksi rahasia yang ia gunakan untuk membangun rumah impian Bella dan membiayai gaya hidup mewah mereka. Semuanya tercatat. Semuanya meninggalkan jejak digital. Dia selalu berpikir Aluna terlalu sibuk dengan gambaran besar perusahaan untuk memperhatikan detail-detail kecil seperti itu. Dia pikir Aluna terlalu mencintainya untuk pernah mencurigainya. Dia salah. Fatal. Singgasana kertas yang ia bangun dengan susah payah di atas kebohongan dan penggelapan dana kini mulai bergoyang hebat. Ia menatap surat di tangannya, lalu ke email di layarnya. Aluna tidak sedang marah. Aluna tidak sedang merajuk. Aluna sedang berburu. Dan dialah mangsanya. Ruangan kantor yang terasa megah tadi pagi, kini terasa seperti sebuah sangkar yang dindingnya perlahan-lahan merapat untuk menghimpitnya. Di luar sana, di sebuah kamar rumah sakit, wanita yang telah ia hianati di titik terendahnya, kini telah bangkit dan melancarkan serangan balik yang bisa menghancurkan seluruh dunianya. Panik adalah seekor binatang buas yang mengintai dalam kegelapan pikiran. Bagi Adrian Wibowo, binatang itu tidak lagi mengintai, ia telah menerkam, mencabik-cabik fasad ketenangan yang telah ia bangun dengan susah payah sepanjang pagi. Surat dingin dari firma hukum itu tergeletak di atas mejanya yang terbuat dari kayu mahoni solid, tampak kecil namun memiliki bobot sebuah batu nisan. Di layar komputernya, email pemberitahuan audit internal bersinar seperti lampu sorot di panggung interogasi. Dunianya, yang beberapa jam lalu terasa begitu kokoh dan berada dalam genggamannya, kini bergetar hebat di fondasinya. Ia mencoba bernapas. Tarik napas, hembuskan. Teknik yang pernah ia baca di majalah bisnis untuk para eksekutif yang menghadapi tekanan. Tapi udara yang masuk ke paru-parunya terasa tipis dan tidak memuaskan, seolah atmosfer di ruang kantornya yang mewah telah menipis. Otaknya berputar, mencoba mencari celah, mencari penjelasan yang bisa menenangkan binatang buas di dalam dirinya. Ini gertakan, bisiknya pada keheningan ruangan. Suaranya sendiri terdengar asing, serak oleh ketakutan yang tidak mau ia akui. Aluna sedang meluapkan emosinya. Dia baru saja melahirkan, hormonnya tidak stabil. Dia akan melakukan apa saja untuk menarik perhatianku, untuk membuatku merasa bersalah. Ya, itu pasti alasannya. Sebuah drama. Sebuah pertunjukan besar dari seorang wanita yang merasa diabaikan. Adrian mulai merajut narasi di kepalanya, sebuah cerita di mana ia bukanlah penjahatnya, melainkan korban dari keadaan dan emosi seorang wanita yang tidak rasional. Aluna, dalam benaknya, telah berubah. Dulu, ia adalah gadis manis yang memandangnya dengan tatapan memuja,
yang tertawa pada setiap leluconnya. Namun, seiring Kirania Corp tumbuh menjadi raksasa, Aluna ikut tumbuh menjadi sosok yang berbeda. Dia menjadi CEO yang tangguh, yang lebih sering membahas proyeksi laba rugi daripada rencana makan malam romantis. Dia menjadi dingin, terlalu fokus pada pekerjaan. Dan Bella adalah kebalikannya. Bella adalah kehangatan, tawa yang lepas, dan validasi yang ia rindukan. Bella memandangnya seolah ia adalah pusat alam semesta. Bukankah wajar jika seorang pria mencari kehangatan saat rumahnya terasa dingin? Bukankah ini juga salah Aluna? Ia berhasil meyakinkan dirinya sendiri bahwa perselingkuhannya adalah sebuah akibat, bukan sebuah pilihan sadar yang keji. Dan audit itu pasti gertakan sambal. Ancaman kosong. Aluna tidak mungkin sebodoh itu. Mengaudit perusahaannya sendiri sama saja dengan membuka borok untuk dilihat semua orang. Itu akan merusak citra perusahaan. Aluna, sang pebisnis perfeksionis, tidak akan pernah membiarkan itu terjadi. Ia pasti hanya ingin Adrian berkeringat dingin. Keyakinan semu itu memberinya sedikit kekuatan. Ia tidak bisa diam saja di sini, menunggu langkah Aluna selanjutnya. Ia harus mengambil alih kendali permainan ini, seperti yang biasa ia lakukan. Ia harus menemui Aluna. Tatap muka. Tidak ada pengacara, tidak ada surat. Hanya mereka berdua. Ia mengenal Aluna luar dalam. Ia tahu titik lemahnya. Sebuah pelukan, beberapa kata maaf yang tulus, atau terdengar tulus, dan mungkin sedikit air mata penyesalan. Itu senjatanya. Dan senjata itu tidak pernah gagal. Ia ingat pertengkaran hebat mereka setahun yang lalu, saat Aluna pertama kali mencium aroma parfum wanita lain di kemejanya. Aluna mengamuk, menangis, dan mengancam akan pergi. Adrian, dengan keahlian seorang aktor ulung, berlutut di hadapannya. Ia bersumpah itu hanya pertemuan dengan klien wanita yang terlalu agresif, bahwa dunianya hanya milik Aluna. Ia membanjirinya dengan perhatian selama seminggu penuh, mengirim bunga setiap hari ke kantor, dan mengajaknya liburan mewah mendadak ke Maldives. Aluna pun luluh. Ia memaafkan, dan mereka kembali seperti sedia kala. Adrian belajar pelajaran yang salah hari itu, bahwa setiap pengkhianatan bisa diperbaiki dengan gestur yang tepat. Dia hanya butuh melihatku, gumamnya sekali lagi, kali ini dengan lebih yakin. Ia akan pergi ke rumah sakit. Ia akan menerobos semua omong kosong birokrasi ini dan berbicara langsung pada istrinya. Ia adalah suaminya, ayah dari anaknya. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menghalanginya. Dengan lonjakan adrenalin yang didorong oleh arogansi, ia menyambar kunci mobil Mercedesnya dan jas Armaninya. Ia berjalan keluar dari ruangannya dengan langkah cepat, mengabaikan tatapan ingin tahu dari sekretarisnya yang melihat wajahnya yang tegang. Batalkan semua jadwal saya hari ini. Ada urusan keluarga yang sangat mendesak, perintahnya tanpa menoleh. Perjalanan menuju rumah sakit adalah sebuah neraka di atas aspal. Kemacetan Jakarta yang biasanya hanya menjadi gangguan kecil, kini terasa seperti konspirasi alam semesta untuk menahannya. Setiap detik lampu merah terasa seperti 1 jam. Deru klakson dan raungan mesin motor di sekelilingnya seolah menggemakan kekacauan di dalam pikirannya. Ia memukul setirnya berulang kali, sebuah tindakan sia-sia yang tidak mengurangi sedikit pun rasa frustrasinya. Di tengah lautan kendaraan, matanya menangkap pemandangan di mobil sebelah. Seorang pria sedang menyetir, di sebelahnya duduk seorang wanita yang menggendong bayi. Mereka tertawa bersama. Pemandangan keluarga kecil yang bahagia itu terasa seperti tusukan pisau di perut Adrian. Itulah yang seharusnya ia miliki saat ini. Itulah gambaran yang telah ia hancurkan dengan tangannya sendiri. Namun, bukannya merasa bersalah, ia justru merasa dirampok. Aluna telah merampok momen itu darinya dengan drama dan pengacaranya. Kemarahannya pada Aluna semakin membesar, menutupi rasa bersalahnya yang sekecil biji sesawi. Akhirnya, setelah perjalanan yang terasa seperti selamanya, ia tiba di lobi rumah sakit yang megah. Ia menyerahkan kunci mobilnya pada petugas valet dengan kasar dan melangkah masuk ke dalam lobi yang sejuk dan berbau antiseptik. Ia tidak berjalan, ia seolah berbaris menuju medan perang. Langkahnya yang angkuh dan tergesa-gesa menarik perhatian beberapa orang, tapi ia tidak peduli. Tujuannya hanya satu, kamar anggrek 1, sayap VVIP.
Ia tiba di meja resepsionis sayap VVIP yang dijaga oleh seorang perawat muda berwajah ramah. "Selamat siang, Pak. Ada yang bisa saya bantu?" sapa perawat itu. "Saya Adrian Wibowo." Suami dari Ibu Aluna Kirania di kamar anggrek 1, katanya dengan nada yang tidak menerima penolakan. Ia bahkan tidak berhenti berjalan, mengasumsikan perawat itu hanya akan mengangguk dan membiarkannya lewat. "Mohon maaf, Pak, bisa tunggu sebentar?" Suara perawat itu menghentikan langkahnya. Adrian berbalik, alisnya bertaut karena kesal. "Tunggu apa lagi? Saya mau bertemu istri dan anak saya." Perawat itu terlihat tidak nyaman. Ia mengetik sesuatu di komputernya, matanya bergerak-gerak membaca catatan di layar. Wajahnya yang tadi ramah kini berubah menjadi formal dan penuh kehati-hatian. "Mohon maaf yang sebesar-besarnya, Bapak Adrian. Sesuai dengan data dan instruksi khusus yang kami terima dari pihak pasien pagi ini." "Instruksi apa?" potong Adrian, kesabarannya menipis hingga ke titik terendah. Perawat itu menelan ludah, jelas terintimidasi namun berusaha tetap profesional. "Sesuai instruksi langsung dari Ibu Aluna Kirania, dan telah dikonfirmasi oleh kuasa hukum beliau, untuk sementara waktu beliau tidak dapat menerima tamu. Siapapun yang ingin berkunjung harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari kuasa hukumnya, Bapak Ridwan." Keheningan yang pekat menyelimuti area resepsionis itu. Kata-kata perawat itu, meskipun diucapkan dengan sopan, menghantam Adrian seperti sebuah bogem mentah. "Ditolak." Ia, Adrian Wibowo, seorang direktur, seorang suami, seorang ayah, ditolak di depan umum oleh seorang perawat rendahan yang hanya menjalankan perintah. Rasa malunya terasa panas, menjalar dari leher hingga ke ujung telinganya. Beberapa orang yang sedang menunggu di sofa melirik ke arah mereka dengan penasaran. "Apa kau bilang?" desisnya, suaranya rendah dan berbahaya. "Instruksi konyol macam apa itu? Saya ini soalnya." "Saya tidak butuh izin dari siapapun, apalagi dari pengacara sialan itu. Sekarang minggir dan biarkan saya lewat." Ia mencoba melangkah melewati meja resepsionis, namun perawat itu dengan sigap berdiri, tubuhnya yang kecil menjadi penghalang. "Mohon maaf, Pak. Ini adalah peraturan. Privasi dan keinginan pasien adalah prioritas utama kami. Saya tidak bisa membiarkan Bapak masuk." "Saya tidak peduli dengan peraturanmu." Kemarahan Adrian meledak, tak terkendali. "Kalian tidak punya hak menahan istri saya. Saya akan menuntut rumah sakit ini. Panggil manajer kalian sekarang juga. Biar saya bicara padanya." Teriakannya menggema di lorong yang sunyi itu. 2 orang petugas keamanan yang dari tadi berjaga di sudut ruangan segera mendekat. Postur mereka tegap dan waspada. "Bapak, mohon tenang. Jangan membuat keributan," kata salah satu petugas dengan tegas namun sopan. "Tenang?" Adrian tertawa sinis. "Istri dan anak saya ada di dalam sana, dan kalian melarang saya masuk. Ini penculikan. Ini pelanggaran hak asasi." Ia mulai melemparkan tuduhan-tuduhan liar, logikanya telah sepenuhnya dikalahkan oleh egonya yang terluka. Saat itulah, sebuah suara yang tenang dan berwibawa membelah ketegangan. "Tidak ada yang diculik, Pak Adrian. Semuanya berjalan sesuai prosedur hukum." Adrian membeku, lalu menoleh perlahan ke sumber suara. Pak Ridwan berdiri di ujung lorong, berjalan ke arah mereka dengan langkah yang mantap dan tidak tergesa-gesa. Ia mengenakan setelan jas abu-abu tua yang pas di badan, dan di tangannya ia membawa sebuah tas kerja dari kulit. Wajahnya tenang, matanya dingin, dan kehadirannya memancarkan aura otoritas yang membuat Adrian seketika merasa kecil. "Kamu?" "Geram Adrian. Sudah kuduga kamu ada di balik ini semua." "Permainan apa yang sedang kamu mainkan, Ridwan?" Pak Ridwan berhenti beberapa langkah di hadapannya, tatapannya tidak goyah. "Saya tidak sedang bermain, Pak. Saya sedang menjalankan tugas saya sebagai kuasa hukum dari klien saya. Dan tugas saya saat ini adalah memastikan klien saya mendapatkan ketenangan yang ia butuhkan untuk pemulihannya, bebas dari segala bentuk gangguan dan tekanan psikologis." "Tekanan psikologis?" "Aku swing." "Justru itulah masalahnya," sahut Pak Ridwan, suaranya setajam pisau bedah.
Tindakan Bapak yang lebih memilih merayakan ulang tahun wanita lain saat klien saya sedang berjuang antara hidup dan mati untuk melahirkan putra Bapak adalah sumber utama dari trauma dan tekanan psikologis tersebut. Dokter sangat menyarankan agar Ibu Aluna menghindari pemicu stres. Setiap kata yang diucapkan Pak Ridwan di depan para perawat dan petugas keamanan adalah sebuah penghakiman publik. Ia membuka aib Adrian tanpa menaikkan suaranya sedikit pun. Wajah Adrian memerah karena campuran amarah dan rasa malu yang luar biasa. Ini urusan rumah tangga. Kamu orang luar, sergah Adrian, suaranya mulai kehilangan kekuatan. Ini sudah menjadi urusan hukum sejak Bapak menandatangani surat nikah. Ada hak dan kewajiban yang melekat di dalamnya, termasuk kewajiban untuk mendampingi dan memberikan dukungan pada pasangan. Dan ini menjadi urusan saya sejak Ibu Aluna memberikan kuasanya pada saya, balas Pak Ridwan. Ia lalu merogoh sakunya dan mengeluarkan sebuah kartu nama. Seperti yang tertera di surat yang Bapak terima, semua komunikasi harus melalui saya. Jika Bapak ingin membahas mengenai hak asuh, harta gono gini, atau hal lainnya, silakan buat janji temu di kantor saya. Tim saya akan mengatur jadwalnya. Ia menyodorkan kartu nama itu. Adrian menatapnya dengan nanar. Menerima kartu itu terasa seperti mengakui kekalahan. Sekarang, saya minta dengan hormat agar Bapak meninggalkan area rumah sakit ini. Jika Bapak menolak, pihak keamanan akan dengan senang hati mengantar Bapak. Jangan sampai kita membuat drama yang tidak perlu dan mengganggu pasien lain. Ancaman itu disampaikan dengan nada yang sangat sopan, yang justru membuatnya terasa lebih menusuk. Adrian menatap sekelilingnya. Perawat di meja resepsionis menatapnya dengan iba, petugas keamanan dengan waspada, dan beberapa orang yang lewat dengan tatapan menghakimi. Ia telah kalah telak. Dinding kokoh yang dibangun Aluna tidak bisa ia runtuhkan, ia justru terpental dan babak belur. Dengan tangan gemetar karena marah, ia menyambar kartu nama dari tangan Pak Ridwan dan berbalik. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia melangkah pergi. Setiap langkah terasa berat, seolah ia sedang menyeret beban kekalahannya yang memalukan. Suara langkah sepatunya yang mahal di lantai marmer yang mengkilap terdengar seperti ketukan palu hakim. Ia sampai di mobilnya, membanting pintu dengan keras hingga petugas valet terlonjak kaget. Di dalam kepompong kemewahan mobilnya, ia akhirnya sendirian. Ia mencengkeram setir begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Napasnya memburu. Ia butuh pelampung. Ia butuh seseorang yang bisa meyakinkannya bahwa semua akan baik-baik saja. Ia butuh Bella. Ia menekan nomor Bella dengan tergesa-gesa. Setelah beberapa dering, suara ceria Bella menyapanya. Halo, sayang. Gimana? Udah beres urusannya? Aku lagi di rumah baru kita, nih. Arsitek interiornya baru aja datang, dia bawa beberapa sampel marmer buat lantai. Kamu harus lihat, bagus-bagus banget, celoteh Bella. Suara riang itu, yang biasanya menenangkannya, kini terdengar sumbang di telinganya. Bella, katanya, mencoba menjaga agar suaranya tidak bergetar. Ada masalah besar. Aluna, dia benar-benar serius. Dia menyewa pengacara, memblokirku, dan aku bahkan tidak diizinkan masuk ke rumah sakit untuk menemuinya atau anakku. Keheningan sesaat di seberang. Kemudian, nada riang itu lenyap, digantikan oleh nada cemas yang tajam. Apa? Pengacara? Maksudmu gugatan cerai? Ya Tuhan, Adrian. Bagaimana dengan rumah ini? Pembayarannya kan belum lunas semua. DP untuk perusahaan interior dari Italia itu jatuh tempo minggu depan, nilainya ratusan juta. Kamu bilang semua dananya aman, kan? Kamu Jani? Adrian? Bukan, sayang, kamu baik-baik saja. Bukan? Apa yang bisa kubantu? Bukan, kita hadapi ini bersama. Melainkan, rumah, pembayaran, dana, interior, janji. Pertanyaan-pertanyaan itu adalah seember air es yang membekukan darah Adrian. Wanita yang ia puja, wanita yang ia anggap sebagai pelabuhan jiwanya, ternyata hanya peduli pada dermaganya yang terbuat dari emas. Kekhawatirannya bukan pada pria yang sedang tenggelam, tapi pada harta karun di dalam kapalnya. Untuk pertama kalinya, Adrian melihat Bella tanpa kacamata merah jambu. Ia melihat seorang wanita yang menuntut,
yang materialistis, yang kenyamanannya bergantung sepenuhnya pada aliran dana yang ia sediakan. Aliran dana yang kini terancam berhenti total karena audit yang diperintahkan Aluna. Adrian, kamu masih di sana? Jangan diam saja. Ini serius, desak Bella, suaranya mulai terdengar panik dan menuduh. Adrian tidak menjawab. Ia perlahan menurunkan ponsel dari telinganya dan memutus panggilan. Ia sendirian. Benar-benar sendirian. Aluna, wanita yang ia hianati, kini menjadi musuh yang cerdas dan tak kenal ampun. Bella, wanita yang menjadi alasan pengkhianatannya, ternyata adalah sekutu yang hanya setia pada rekening banknya. Perusahaan yang ia anggap sebagai kerajaannya, kini menjadi ladang ranjau yang siap meledak di bawah kakinya. Ia menatap kartu nama Pak Ridwan yang tergeletak di kursi penumpang. Kertas kecil berwarna putih gading itu terasa lebih berat dari sebongkah baja. Itu bukan lagi sekadar kartu nama. Itu adalah surat panggilan menuju pengadilan. Bukan hanya pengadilan hukum, tapi juga pengadilan atas semua pilihan buruk yang telah ia ambil. Dinding-dinding di sekelilingnya tidak lagi hanya runtuh. Dinding-dinding itu telah menjadi debu, dan ia berdiri di tengahnya, telanjang di bawah tatapan takdir yang siap memberikan vonisnya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya yang penuh arogansi, Adrian Wibowo merasa benar-benar takut. Di dalam keheningan kamar VVIP Rumah Sakit Medika Utama, dunia Aluna Kirania telah menyusut menjadi sebuah lingkaran kecil yang intim dan sakral. Pusat dari alam semesta barunya adalah boks bayi transparan di samping tempat tidurnya, di mana Bima Sakti, putranya, tertidur dengan napas yang teratur dan lembut. Setiap tarikan napas kecil itu adalah musik termerdu di telinganya, sebuah penegasan kehidupan yang menghapus suara-suara bising dari dunia luar yang telah ia putuskan untuk dibungkam. Sudah 2 hari berlalu sejak malam persalinan yang menghancurkan itu. Secara fisik, tubuhnya masih dalam proses pemulihan. Jahitan bekas operasi sesar masih terasa nyeri dan kelelahan pasca melahirkan membebani tulangnya. Namun, secara mental, Aluna belum pernah merasa sejernih dan setajam ini. Kepedihan dari pengkhianatan Adrian tidak lenyap, ia hanya bermetamorfosis. Dari luka menganga yang panas dan berdarah, ia telah berubah menjadi lapisan es yang dingin, keras, dan bening. Lapisan es itu kini menjadi perisainya. Pagi itu, setelah perawat membantunya membersihkan diri dan memeriksa kondisinya, Aluna duduk bersandar di bantal, menggendong Bima yang baru saja selesai menyusu. Ia menatap wajah mungil putranya, mempelajari setiap detailnya, bulu mata yang lentik, hidung kecil yang mirip dengannya, dan bibir mungil yang pernah ia lihat di foto bayi Adrian yang ditunjukkan oleh ibu mertuanya dulu. Sebuah ironi yang pahit. Anaknya membawa jejak pria yang telah menghancurkan hatinya, namun di mata Aluna, Bima adalah penebusan. Dia adalah bukti bahwa dari pengkhianatan tergelap pun, bisa lahir cahaya yang paling murni. Cinta yang ia rasakan untuk makhluk kecil ini begitu dahsyat, begitu primal, hingga terasa menyakitkan. Ini adalah cinta yang membuatnya ingin membangun benteng setinggi langit di sekeliling mereka, sebuah benteng yang tidak akan pernah bisa ditembus oleh kebohongan dan kekotoran dari masa lalunya. Dan Aluna tahu, benteng tidak dibangun dengan air mata. Benteng dibangun dengan batu, baja, dan strategi yang matang. Pikirannya melayang sejenak, kembali ke masa lalu yang kini terasa seperti film yang dibintangi orang lain. Ia ingat saat pertama kali mereka mengetahui kehamilannya. Adrian mengangkatnya dan memutarnya di ruang tengah apartemen mereka, tertawa dengan sukacita yang tampak begitu tulus. "Kita akan menjadi tim terbaik, sayang. Aku, kamu, dan jagoan kecil kita," janjinya malam itu sambil mengelus perut Aluna. Lalu ia ingat saat mereka mendekorasi kamar bayi bersama. Adrian bersikeras mengecat dindingnya sendiri dengan warna biru langit yang lembut. Ia merakit boks bayi dengan tangannya sendiri, meskipun butuh waktu berjam-jam dan beberapa kali salah pasang. "Aku mau anak kita tahu, ayahnya membangun tempat tidurnya ini dengan cinta," katanya, dahinya berpeluh tapi matanya berbinar bangga. Di mana perginya pria itu? Pria yang bisa menatapnya dengan begitu banyak cinta, yang bisa merencanakan masa depan mereka dengan semangat yang meluap-luap. Apakah pria itu tidak pernah benar-benar ada? Apakah semua itu hanyalah sebuah pertunjukan panjang yang brilian, dan ia adalah penonton satu-satunya yang begitu bodoh hingga membeli tiket termahal? Rasa sesak yang familiar muncul di dadanya.
Itu adalah duka. Duka atas kematian pernikahannya, duka atas keluarga utuh yang telah direnggut dari Bima bahkan sebelum ia sempat memilikinya. Setetes air mata berhasil lolos dari perisai esnya, jatuh di selimut yang membungkus Bima. Ia cepat-cepat menyekanya. Tidak. Ia tidak akan menangis lagi untuk pria itu. Dukanya tidak akan menjadi kelemahan. Dukanya akan menjadi bahan bakar. Setiap kenangan manis yang kini terasa pahit akan menjadi pengingat mengapa ia harus menjadi lebih kuat, lebih cerdas, dan lebih tak kenal ampun. Ketukan pelan di pintu membuyarkan lamunannya. Seorang perawat masuk, mendorong troli sarapan, diikuti oleh sosok yang paling ia nantikan, Pak Ridwan. Pengacara kepercayaannya itu masuk dengan langkah tenang, membawa tas kerja dan sebuah tablet di tangannya. Wajahnya tetap profesional, namun Aluna bisa melihat kilat simpati dan hormat yang dalam di matanya. "Selamat pagi, Bu Aluna," sapanya lembut, suaranya tidak mengganggu Bima yang tertidur. "Bagaimana kondisi Ibu hari ini?" "Jauh lebih baik, Pak. Terima kasih sudah datang sepagi ini," jawab Aluna, suaranya mantap. "Silakan duduk. Ada kabar terbaru?" Pak Ridwan menarik kursi, duduk di jarak yang sopan dari tempat tidur Aluna. "Saya akan langsung ke intinya, Bu, agar tidak menyita waktu istirahat Ibu. Pertama, mengenai insiden kemarin di lobi. Seperti yang Ibu perkirakan, Tuan Adrian datang." Aluna mengangguk, tidak terkejut. Dan dia ditangani sesuai prosedur yang telah kita siapkan. Ia mencoba memaksa masuk, membuat keributan kecil, dan saya menemuinya langsung untuk menjelaskan posisinya. Ia pergi setelah menerima kartu nama saya. Pihak rumah sakit sangat kooperatif dan telah memperketat keamanan di sekitar kamar Ibu. Tidak akan ada lagi yang bisa masuk tanpa izin eksplisit dari kita. Sebuah kepuasan dingin menjalari Aluna. Langkah pertamanya, membangun dinding pertahanan fisik, telah berhasil. Adrian kini tahu bahwa ia tidak bisa lagi menerobos masuk ke dalam hidupnya hanya dengan arogansi. "Bagus," kata Aluna singkat. Itu memberinya pesan yang jelas. Sekarang, mengenai hal yang lebih penting. Audit. Mata Pak Ridwan menjadi serius. Ia menyalakan tabletnya dan menggeser layarnya ke arah Aluna. "Tim audit internal bekerja sepanjang akhir pekan, Bu. Ini masih sangat awal, tapi kami sudah menemukan benang merah pertama. Sebuah anomali yang sangat signifikan." Ia menunjuk sebuah diagram alur di layar tabletnya. "Selama 8 bulan terakhir, ada peningkatan pembayaran yang masif ke salah satu vendor logistik kita, sebuah perusahaan bernama PT Cipta Gemilang. Peningkatannya hampir 300% dibandingkan periode sebelumnya, padahal volume proyek kita relatif stabil." "PT Cipta Gemilang?" Aluna mengerutkan kening. Nama itu terdengar familiar, tapi ia tidak bisa mengingatnya dengan jelas. Menurut data, perusahaan itu menyediakan jasa transportasi dan penyewaan alat berat. Semua faktur dan perintah pembayaran untuk mereka disetujui secara pribadi oleh Tuan Adrian, lanjut Pak Ridwan. "Yang lebih menarik lagi, setelah tim kami melakukan pemeriksaan silang awal, kami menemukan bahwa PT Cipta Gemilang adalah perusahaan yang baru terdaftar 1,5 tahun yang lalu. Alamat kantornya adalah sebuah ruko kecil di pinggir kota yang tampak kosong. Dan pemilik yang terdaftar atas nama perusahaan itu." Pak Ridwan berhenti sejenak, menatap Aluna dengan tatapan penuh arti. "Adalah sepupu jauh dari asisten pribadi Tuan Adrian." Bingo. Aluna merasakan adrenalin seorang CEO yang baru saja menemukan penipuan besar di perusahaannya. Ini bukan lagi sekadar firasat buruk, ini adalah bukti nyata. Sebuah perusahaan cangkang. Sebuah mekanisme untuk menyedot uang dari Kirania Corp langsung di bawah hidungnya. "Rumah itu," bisik Aluna, lebih pada dirinya sendiri. "Uang itu pasti digunakan untuk membangun rumah untuk wanita itu." "Dugaan kami juga mengarah ke sana, Bu," konfirmasi Pak Ridwan. "Tim sedang melacak aliran dana dari rekening PT Cipta Gemilang. Ini akan memakan waktu, tapi jejak digital tidak pernah bisa benar-benar dihapus. Kami akan menemukannya. Setiap rupiahnya." "Berapa estimasi kerugian kita sejauh ini, dari satu vendor itu saja?" tanya Aluna, suaranya dingin. Pak Ridwan menggeser layar tabletnya lagi, menunjukkan sebuah angka.
Aluna menatap deretan angka 0 itu dan merasakan amarahnya kembali mendidih, namun kali ini amarahnya terkalkulasi. Adrian tidak hanya mengkhianatinya sebagai seorang istri, ia telah merampoknya sebagai seorang mitra bisnis. Ia telah mencuri uang hasil jerih payahnya, keringatnya, malam-malam tanpa tidurnya, untuk membangun istana bagi selingkuhannya. Ini lebih dari cukup, kata Aluna tegas. Pak Ridwan, saya mau Anda menyiapkan laporan awal ini untuk menjadi bagian dari gugatan cerai kita. Ini akan kita gunakan sebagai senjata utama. Saya tidak mau proses yang berlarut-larut. Dengan bukti penggelapan dana sebesar ini, posisinya akan sangat lemah. Tawarkan dia kesepakatan. Kesepakatan seperti apa, Bu? Aluna menatap lurus ke mata pengacaranya. Dia menandatangani surat cerai tanpa syarat. Dia melepaskan haknya atas semua harta Gonogini, karena semua aset berasal dari saya bahkan sebelum menikah. Dia juga melepaskan hak asuh penuh atas Bima. Sebagai imbalannya, saya akan mempertimbangkan untuk tidak melanjutkan kasus penggelapan ini ke ranah pidana. Pak Ridwan mengangguk perlahan, memahami strategi Aluna. Ini adalah sebuah sekakmat. Aluna menawarkan Adrian sebuah pilihan. Kehilangan segalanya dan tetap menjadi orang bebas, atau kehilangan segalanya dan membusuk di penjara. Saya mengerti, Bu. Itu tawaran yang sangat kuat, kata Pak Ridwan. Lalu, mengenai aksesnya di perusahaan. Untuk saat ini, biarkan saja. Jangan dibekukan dulu, perintah Aluna. Biarkan dia merasa sedikit di atas angin, biarkan dia panik dan mungkin mencoba menutupi jejaknya. Itu justru akan memberimu lebih banyak bukti. Kita akan memotong aksesnya di saat yang paling tepat, saat kita sudah mengumpulkan semua yang kita butuhkan. Kita akan mencabut singgasananya tepat saat ia berpikir ia masih bisa duduk di atasnya. Strategi itu kejam, dingin, dan sangat efektif. Itu adalah cara Aluna Kirania menjalankan bisnisnya, dan sekarang, itu adalah cara ia menjalankan perangnya. Setelah Pak Ridwan pergi, meninggalkan salinan digital dari temuan awal mereka, Aluna merasa lelah namun puas. Roda-roda keadilan, versi keadilannya, telah mulai berputar. Ia meletakkan Bima kembali ke dalam boks bayinya dan baru saja hendak memejamkan mata ketika pintu kamarnya kembali diketuk. Kali ini, yang muncul adalah Rina, sahabat terbaiknya sejak kuliah. Rina masuk sambil membawa beberapa tas jinjing yang menebarkan aroma masakan rumah yang lezat. Wajahnya yang ceria seketika berubah cemas saat melihat Aluna. Aluna, serunya pelan, langsung menghambur untuk memeluk sahabatnya dengan hati-hati. Ya Tuhan, aku baru dengar kabarnya semalam. Aku langsung masak sup ayam kesukaanmu pagi ini. Kamu baik-baik saja? Maksudku, tentu saja kamu tidak baik-baik saja, pertanyaan bodoh. Tapi bagaimana keadaanmu? Di hadapan Pak Ridwan, Aluna adalah seorang CEO yang tangguh. Di hadapan putranya, ia adalah seorang ibu pelindung yang kuat. Tapi di hadapan Rina, sahabatnya, perisai es itu retak. Melihat wajah tulus yang penuh kekhawatiran itu, Aluna akhirnya membiarkan dirinya menjadi rapuh. Air matanya mulai mengalir tanpa bisa ia cegah. Rina tidak berkata apa-apa. Ia hanya duduk di tepi ranjang, memeluk Aluna, dan membiarkannya menangis di bahunya. Ia membiarkan Aluna mengeluarkan semua rasa sakit, kekecewaan, dan kemarahan yang telah ia pendam selama berhari-hari. Dia bahkan tidak ada di sana, Rin, isak Aluna di sela-sela tangisnya. Saat aku merasa seperti akan mati, saat anak kami lahir ke dunia, dia sedang meniup lilin ulang tahun dengan wanita itu. Dia menyebutku manja. Rin, dia brengsek, Aluna. Dia bukan hanya brengsek, dia monster, bisik Rina sambil mengelus punggung sahabatnya. Aku sudah lama tidak suka padanya. Kamu ingat saat arisan tahun lalu? Caranya menatap salah satu teman kita? Aku melihatnya, tapi aku tidak mau merusak kebahagiaanmu. Seharusnya aku bicara dari dulu. Mereka berbicara lama. Rina dengan sabar menyuapi Aluna sup ayam buatannya, memaksanya untuk makan demi ASI untuk Bima. Aluna menceritakan semuanya, telepon yang memilukan, rencana perceraian, hingga temuan audit yang baru saja ia terima. Bagus, kata Rina dengan mata berapi-api setelah mendengar rencana Aluna. Jangan beri dia ampun sedikit pun, Al.
Kuras habis semuanya. Biarkan dia kembali menjadi gelandangan seperti saat pertama kali kamu bertemu dengannya. Pria seperti itu tidak pantas mendapatkan apapun. Kehadiran Rina adalah balsam bagi jiwa Aluna. Ia mengingatkan Aluna bahwa ia tidak sendirian. Ia memiliki Bima, dan ia memiliki sahabat sejati yang akan berdiri di sisinya melewati badai apapun. Dukungan itu memberinya kekuatan baru. Setelah Rina pulang sore harinya, Aluna merasa jauh lebih ringan. Beban emosionalnya telah terbagi. Kini, ia bisa kembali fokus pada strateginya dengan pikiran yang lebih jernih. Ia mengambil ponselnya, bukan untuk melihat media sosial atau berita, melainkan untuk mengirim sebuah pesan singkat kepada Pak Ridwan. Pesan itu hanya terdiri dari 3 kata, lakukan sekarang juga. Ia tahu Pak Ridwan akan mengerti. Ini adalah perintah untuk melancarkan serangan berikutnya. Serangan yang akan melumpuhkan Adrian dari pusat kekuasaannya. 1 jam kemudian, sebuah pesan balasan masuk dari Pak Ridwan. Langkah pertama serangan telah dieksekusi, Bu. Akses Tuan Adrian Wibowo di seluruh sistem perusahaan, email, perbankan korporat, server internal, telah dibekukan efektif per jam ini. Kartu kredit korporatnya juga telah dinonaktifkan. Secara de facto, per hari ini, dia bukan lagi siapa-siapa di Kirania Corp. Aluna membaca pesan itu 2 kali. Tidak ada perasaan gembira yang meluap-luap. Yang ada hanyalah kepuasan yang dingin dan hening. Keadilan mulai ditegakkan. Benteng pertahanannya kini berdiri kokoh, dan anak panah pertamanya telah melesat, tepat mengenai jantung kekuasaan musuhnya. Ia menoleh ke arah boks bayi, di mana Bima menggeliat kecil dalam tidurnya. Semua akan baik-baik saja, sayang, bisiknya. Bunda akan pastikan itu. Di luar jendela, langit Jakarta mulai menggelap, bersiap menyambut malam. Tapi di dalam kamar itu, bagi Aluna dan putranya, fajar baru saja dimulai. Fajar dari sebuah kehidupan baru yang harus ia perjuangkan dengan segenap kekuatan dan kecerdikannya. Dan ia siap untuk pertempuran apapun yang akan datang. Malam adalah selimut bagi mereka yang berduka dan neraka bagi mereka yang bersalah. Bagi Adrian Wibowo, malam itu adalah neraka. Ia tidak kembali ke rumah megah yang ia tinggali bersama Aluna, tempat itu bukan lagi rumah, melainkan istana musuh. Ia juga tidak pergi ke Bella, pikirannya terlalu kacau untuk menghadapi rentetan tuntutan dan pertanyaan panik wanita itu. Ia berakhir di sebuah kamar hotel bintang 5 di pusat kota, sebuah tempat perlindungan anonim yang ia bayar dengan sisa-sisa uang di kartu kredit pribadinya, salah satu dari sedikit benteng pertahanan finansial yang belum tersentuh oleh badai bernama Aluna Kirania. Ia tidak tidur. Ditemani sebotol whisky mahal dari minibar, ia menghabiskan malam dengan mondar-mandir di atas karpet tebal, sementara pemandangan gemerlap lampu Jakarta dari jendela kaca raksasa seolah mengejek kegelapan di dalam jiwanya. Setiap jam yang berlalu, arogansinya yang terluka perlahan-lahan berperang melawan ketakutan yang merayap naik dari dasar perutnya. Ini tidak adil, gumamnya untuk kesekian kalinya, gelas di tangannya bergetar. Dia tidak bisa melakukan ini padaku. Pikirannya bekerja keras, mencoba menyusun ulang kepingan-kepingan realitas menjadi sebuah narasi di mana ia adalah korban. Aluna, dalam skenarionya, adalah seorang ratu es yang pendendam dan tidak berperasaan. Dia menggunakan kelahiran anak mereka sebagai senjata, sebagai alasan untuk menghancurkannya. Ya, dia membuat kesalahan dengan pergi ke pesta Bella. Sebuah kesalahan besar, ia akui itu dalam keheningan yang mabuk. Tapi apakah kesalahan itu pantas diganjar dengan penghancuran total seperti ini? Tentu saja tidak. Ini adalah reaksi yang berlebihan, sebuah histeria dari seorang wanita yang tidak bisa mengendalikan emosinya. Pak Ridwan, dalam benaknya, adalah seekor anjing penjaga yang terlalu loyal, seekor ular yang membisikkan racun ke telinga ratunya, menikmati kesempatan untuk menjatuhkan direktur yang selalu ia pandang dengan tatapan iri. Adrian meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini semua adalah konspirasi, sebuah kudeta yang didalangi oleh mereka berdua. Menjelang fajar, setelah botol whisky itu hampir kosong, secercah harapan palsu yang didorong oleh alkohol muncul di benaknya. Sebuah rencana. Rencana yang didasari oleh arogansi yang sama yang telah menjerumuskannya ke dalam masalah ini. Aluna mungkin telah membangun tembok, tapi ia, Adrian Wibowo,
adalah ahli dalam menemukan pintu belakang. Rencananya sederhana, ia akan datang ke kantor seperti biasa. Ia akan menunjukkan pada semua orang bahwa ia tidak terpengaruh. Di sana, ia akan menggunakan aksesnya, akses direktur yang ia yakini masih ia miliki, untuk mengamankan posisinya. Ia akan mentransfer sejumlah besar, dana darurat, dari salah satu rekening proyek ke rekening pribadinya di luar negeri. Uang itu akan menjadi modal perangnya. Dengan uang itu, ia akan menyewa tim pengacara terbaik di kota, pengacara korporat yang kejam dan licik, yang akan membuat Pak Ridwan terlihat seperti anak magang. Mereka akan membalikkan keadaan. Mereka akan menuduh Aluna melakukan pencemaran nama baik, menggunakan aset perusahaan untuk kepentingan pribadi, dan ketidakstabilan emosional yang membuatnya tidak layak menjadi CEO maupun seorang ibu. Ya, ia tidak akan bertahan, ia akan menyerang balik. Didorong oleh energi baru yang semu ini, ia mandi air panas lama-lama, mencoba menghapus bau alkohol dan keputusasaan dari tubuhnya. Ia bercukur dengan hati-hati, memastikan tidak ada goresan sedikit pun. Lalu, ia mengenakan setelan Zekna terbaiknya, kemeja putih paling bersih, dan dasi sutra berwarna biru tua yang serasi dengan matanya. Di depan cermin besar di kamar hotel, ia menatap pantulan dirinya. Ia tidak melihat seorang pria yang terpojok, ia melihat seorang pejuang yang bersiap untuk pertempuran. Ia adalah Adrian Wibowo, Direktur Operasional Kirania Corp. Ia masih memegang kendali. Setidaknya, itulah yang ia perintahkan pada dirinya sendiri untuk dipercayai. Perjalanan ke kantor terasa berbeda pagi itu. Saat mobilnya memasuki pelataran parkir khusus direksi, ia merasa tatapan petugas keamanan sedikit lebih lama dari biasanya. Saat ia melangkah masuk ke lobi yang ramai, ia merasa bisik-bisik di sekitarnya berhenti mendadak, digantikan oleh keheningan yang canggung. Beberapa karyawan junior yang biasanya menyapanya dengan antusias kini hanya menunduk dan bergegas melewatinya, seolah-olah ia adalah hantu. Atmosfernya terasa dingin dan aneh. Arogansinya memberitahunya bahwa ini adalah tanda kekaguman dan ketakutan akan kuasanya. Instingnya, yang telah ia abaikan, berteriak bahwa ini adalah tanda-tanda kematian sosial. Ia menuju lift khusus eksekutif. Ia menempelkan kartu aksesnya ke panel sensor. Bip, lampu merah menyala. Akses ditolak. Ia mengerutkan kening. Mungkin ada gangguan sistem. Ia mencobanya lagi, menempelkan kartu itu dengan lebih mantap. Bip, lampu merah. Akses ditolak. Rasa dingin yang familiar mulai merayap di punggungnya. Seorang resepsionis junior melihat kesulitannya dan mendekat dengan ragu-ragu. "Selamat pagi, Pak Adrian. Ada masalah dengan kartunya?" "Sistem kalian sepertinya error," jawab Adrian, mencoba menjaga nada suaranya tetap tenang dan berwibawa. "Tolong panggilkan teknisi." "Ah, tidak perlu, Pak," kata resepsionis itu dengan suara pelan, matanya tidak berani menatap langsung ke arah Adrian. "Saya bisa bukakan aksesnya secara manual." "Silakan." Resepsionis itu menekan beberapa tombol di bawah mejanya, dan pintu lift pun terbuka. Ini adalah penghinaan kecil pertama. Ia, seorang direktur, harus meminta bantuan resepsionis untuk memasuki wilayahnya sendiri. Saat ia melangkah masuk ke dalam lift yang kosong, ia merasa puluhan pasang mata di lobi menusuk punggungnya. Tiba di lantai eksekutif yang sunyi, ia berjalan menyusuri koridor berkarpet tebal menuju ruangannya. Pintunya tidak terkunci. Aneh. Biasanya pintunya terkunci secara otomatis. Ia menepis perasaan tidak enak itu dan masuk ke dalam. Semuanya tampak normal. Pemandangan kota dari jendela kacanya yang besar, meja kerjanya yang rapi, foto Aluna yang masih tersenyum dari bingkai perak di sudut meja. Senyuman di foto itu kini terasa seperti seringai mengejek. Ia duduk di kursi kulitnya yang nyaman, kursi yang ia sebut sebagai singgasananya. Ia menyalakan komputernya, siap untuk menjalankan fase pertama dari rencananya, mengamankan dana perang. Layar komputernya menyala, menampilkan logo Kirania Corp, lalu muncul halaman login. Ia mengetikkan nama pengguna dan kata sandinya dengan cepat, sebuah rutinitas yang telah ia lakukan ribuan kali. Ia menekan Enter. Sebuah kotak dialog merah muncul di tengah layar. Tulisannya singkat dan brutal. Akses ditolak. Nama pengguna atau kata sandi salah.
Silakan hubungi administrator sistem. Jantung Adrian berhenti berdetak sejenak. Salah ketik, gumamnya. Ia menghapus isiannya dan mengetik ulang, kali ini perlahan-lahan, memastikan setiap huruf dan angka benar. Enter. Akses ditolak. Ia mencobanya untuk ketiga kalinya. Keempat kalinya. Kelima kalinya. Hasilnya tetap sama. Keringat dingin mulai membasahi keningnya. Binatang buas bernama Panik itu kembali, kali ini dengan taring yang lebih tajam. Ini bukan gangguan sistem. Ini disengaja. Dengan tangan yang mulai gemetar, ia meraih ponselnya. Ia akan menggunakan aplikasi mobile untuk mengakses email kantornya. Itu pasti masih bisa. Ia membuka aplikasi, dan sebuah pesan muncul di layar, akun Anda tidak lagi tersedia. Silakan hubungi Departemen IT perusahaan Anda. Emailnya telah dihapus. Identitas digitalnya di Kirania Corp telah dimusnahkan. Napasnya menjadi dangkal. Oke, tenang. Masih ada satu jalan lagi. Jalan yang paling penting. Perbankan korporat. Ia memiliki token dan akses sebagai salah satu penanda tangan untuk beberapa rekening proyek. Ia membuka situs web bank, memasukkan ID korporat dan kata sandinya, lalu memasukkan kode dari tokennya. Layar itu memuat sejenak, lalu sebuah pesan muncul. Pesan yang menghancurkan seluruh rencananya, seluruh harapannya. Maaf, akses Anda telah dibekukan atas permintaan dari pihak perusahaan. Referensi, Memo Legal No. 44 CEO X 2025. Selesai. Tamat. Tembok digital yang dibangun Aluna ternyata lebih tinggi dan lebih tebal dari yang pernah ia bayangkan. Ia tidak hanya dikunci di luar gerbang. Kastilnya telah dihancurkan dari dalam, dan namanya telah dihapus dari semua catatan sejarah kerajaan. Ia bukan lagi seorang direktur. Ia bukan siapa-siapa. Kemarahan yang buta dan putus asa mengambil alih. Ia tidak bisa menerima ini. Ia harus bicara pada seseorang. Ia bangkit dari kursinya, menendangnya hingga terjatuh dengan bunyi gedebuk yang keras. Ia berjalan keluar dari ruangannya, menyusuri koridor dengan langkah cepat menuju satu departemen yang harusnya bisa memberinya jawaban. Keuangan. Ia menerobos masuk ke dalam ruangan Budi Santoso, Chief Financial Officer, seorang pria tambun berusia 50-an yang telah bekerja untuk Kirania Corp bahkan sebelum Aluna mengambil alih. Budi adalah rekannya, teman minumnya di acara-acara perusahaan. Budi, apa-apaan ini? Kenapa semua aksesku diblokir? Sergah Adrian tanpa basa-basi. Budi Santoso, yang sedang memeriksa laporan di mejanya, mengangkat kepalanya perlahan. Wajahnya yang biasanya ramah kini terlihat kaku dan penuh kehati-hatian. Ia melepas kacamatanya dan menghela napas panjang. Duduk dulu, Adrian, katanya dengan suara lelah. Aku tidak mau duduk. Aku mau penjelasan. Penjelasannya sederhana, kata Budi, menatap lurus ke mata Adrian. Ada memo resmi yang turun tadi malam dari CEO melalui tim legal. Memo itu memerintahkan pembekuan total semua aset dan akses atas namamu sambil menunggu hasil audit internal yang sedang berjalan. Aku tidak bisa berbuat apa-apa, Adrian. Tanganku terikat. Ini perintah langsung dari atas. Perintah dari istriku yang sedang emosi. Kamu kenal aku, Bud. Kita sudah bekerja bersama selama bertahun-tahun. Kamu seharusnya meneleponku, memberitahuku, balas Adrian, suaranya terdengar memelas. Budi menggelengkan kepalanya. Ini di atas kapasitas pertemanan kita, Adrian. Ini soal perusahaan. Audit itu, sepertinya mereka menemukan sesuatu yang serius. Aku tidak bisa mempertaruhkan posisiku dan masa tuaku untuk ini. Maafkan aku. Penolakan itu, yang datang dari seorang kolega, terasa lebih menyakitkan daripada pesan error di layar komputer. Ini adalah pengucilan sosial. Ia bukan lagi bagian dari lingkaran dalam. Ia telah menjadi paria, orang buangan yang harus dijauhi semua orang. Dengan perasaan hampa, Adrian berbalik dan berjalan keluar dari ruangan CFO. Saat ia melintasi area kerja yang luas, ia bisa merasakan tatapan puluhan pasang mata tertuju padanya. Ia bisa mendengar bisik-bisik yang langsung berhenti saat ia menoleh. Dunia kantor yang dulu menjadi panggung kekuasaannya kini telah berubah menjadi arena gladiator, dan ia adalah sang pecundang yang berjalan keluar untuk dieksekusi.
Ia teringat setahun yang lalu, di ruangan yang sama ini, semua orang berdiri dan bertepuk tangan untuknya saat ia berhasil memenangkan tender proyek properti bernilai triliunan rupiah. Aluna berdiri di sampingnya, tersenyum bangga, menggenggam tangannya. Saat itu, ia merasa seperti dewa. Kini, di tempat yang sama, ia merasa seperti pesakitan yang berjalan menuju tiang gantungan. Kontras itu begitu brutal hingga membuatnya mual. Ia tidak tahan lagi. Ia harus keluar dari gedung ini, dari neraka ini. Ia berjalan menuju lift, kali ini tidak ada yang menghentikannya. Seolah-olah semua orang ingin ia cepat-cepat pergi. Di dalam mobilnya, realitas akhirnya menamparnya dengan kekuatan penuh. Ia tidak punya pekerjaan. Ia tidak punya akses ke uang. Ia tidak punya kekuasaan. Singgasananya telah musnah. Ponselnya berdering tanpa henti. Nama, Bella, terpampang di layar. Ia sudah mengabaikan belasan panggilannya sejak pagi. Kini, dengan tidak ada lagi yang tersisa, ia menjawabnya, mungkin untuk mencari setitik simpati. Adrian, akhirnya, kamu di mana saja? Teriak Bella dari seberang, suaranya melengking karena panik. Kontraktor barusan meneleponku. Dia bilang pembayaran termin ketiga sudah jatuh tempo sejak kemarin. Dia mengancam akan menghentikan semua pekerjaan jika tidak dilunasi hari ini. Dan desainer interior itu, dia juga menagih DP yang kamu janjikan. Kamu harus transfer uangnya sekarang juga, Adrian. Tuntutan-tuntutan itu, yang datang di saat dunianya sedang hancur lebur, adalah percikan api yang menyulut tong mesiu di dalam dirinya. Uang? Teriak Adrian, suaranya serak karena amarah dan keputusasaan. Tidak ada uang lagi, Bella. Apa kamu tidak mengerti? Semuanya hilang. Apa maksudmu hilang? Jangan bercanda, ini tidak lucu. Aku tidak bercanda, raungnya. Aluna memblokir semuanya. Aksesku di kantor, rekening bank perusahaan, semuanya. Aku sudah diusir. Aku bukan siapa-siapa lagi. Tidak ada lagi uang yang bisa ditransfer. Hening seketika di seberang telepon. Keheningan yang dingin dan menusuk. Lalu, suara Bella kembali terdengar, tapi kali ini tanpa kepanikan. Suaranya datar, tanpa emosi, dan lebih kejam dari teriakan manapun. Jadi, selesai? Tanyanya. Rumah itu, gaya hidup kita, semuanya selesai? Ya, semuanya selesai. Kalau begitu, kata Bella dengan suara sedingin es, kita juga selesai. Jangan hubungi aku lagi. TUT. Panggilan itu diputus. Adrian menatap ponselnya dengan tatapan kosong. Dinding terakhir dari dunianya yang palsu baru saja runtuh menimpanya. Wanita yang menjadi alasannya mempertaruhkan segalanya, baru saja meninggalkannya di detik pertama saat aliran uang berhenti. Ia bukan kekasihnya, ia hanyalah salah satu dari investasinya yang kini gagal total. Tanpa tujuan, ia menyalakan mobil dan mulai mengemudi. Entah bagaimana, kakinya menginjak pedal gas, dan tangannya memutar setir ke arah yang familiar. Ke arah selatan kota, ke lokasi di mana monumen kebodohannya sedang dibangun. Rumah impian Bella. Ia tiba di lokasi konstruksi yang berdebu. Beberapa pekerja terlihat sedang duduk-duduk, merokok, tidak melakukan apa-apa. Struktur rumah itu berdiri seperti kerangka raksasa, dindingnya baru setengah jadi, kabel-kabel menjuntai seperti urat yang putus. Pemandangan itu adalah metafora yang sempurna untuk hidupnya, sebuah proyek ambisius yang megah dalam rencana, namun terbengkalai dan hancur sebelum selesai. Seorang pria parubaya berwajah keras, sang mandor, menghampiri mobilnya. Siang, Pak Adrian. Maaf, Pak, anak-anak tidak bisa lanjut kerja. Sesuai instruksi Pak Kontraktor, pekerjaan berhenti total sampai pembayaran lunas. Adrian bahkan tidak punya tenaga untuk menjawab. Ia hanya menatap kosong ke arah bangunan itu. Rumah yang dibangun dari uang curian, untuk wanita yang tidak pernah mencintainya, sebagai ganti dari keluarga yang ia hancurkan. Dan kini, ia tidak memiliki ketiganya. Ia duduk di dalam mobilnya selama berjam-jam, sementara matahari perlahan turun di cakrawala, mewarnai langit dengan warna oranye dan ungu yang indah, sebuah keindahan yang tidak bisa ia rasakan. Mobil Mercedesnya yang seharga miliaran, dengan interior kulit dan teknologi canggih, kini terasa seperti peti mati yang mewah.
Ia terperangkap. Di luar, ia tidak punya tempat untuk pergi. Di dalam, ia dihantui oleh arwah dari semua keputusannya yang salah. Saat langit mulai gelap, ponselnya berdering sekali lagi. Nomor tidak dikenal. Untuk sesaat, secercah harapan irasional muncul. Mungkin ini Aluna? Mungkin ia sudah tenang dan mau bicara? Dengan tangan gemetar, ia menjawab panggilan itu. Halo? Selamat malam, Bapak Adrian Wibowo. Bukan Aluna. Itu adalah suara tenang dan terkendali milik Pak Ridwan. Jantung Adrian mencelos. Saya menelepon untuk menyampaikan sebuah tawaran resmi dari klien saya, Ibu Aluna Kirania. Lanjut Pak Ridwan, suaranya terdengar seperti seorang ahli bedah yang mengumumkan diagnosis fatal. Kami telah mengumpulkan bukti awal yang sangat kuat terkait dugaan tindak pidana penggelapan dana dan penyalahgunaan wewenang jabatan yang Bapak lakukan di Kirania Corp. Jumlahnya cukup signifikan untuk menjerat Bapak dengan ancaman hukuman penjara. Minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun. Tim kami yakin 100% kasus ini akan menang di pengadilan. Setiap kata adalah paku yang menancap di telinganya. Penjara. Kata itu menggema di kepalanya yang kosong. Namun, lanjut Pak Ridwan, klien saya adalah orang yang pragmatis. Beliau tidak ingin drama persidangan yang panjang dan melelahkan, yang berpotensi menjadi konsumsi media. Oleh karena itu, beliau menawarkan sebuah alternatif. Adrian menahan napas. Ibu Aluna akan mempertimbangkan untuk tidak melanjutkan tuntutan pidana ini ke pihak berwajib dengan beberapa syarat yang tidak bisa ditawar. Pertama, Bapak harus menandatangani surat gugatan cerai tanpa perlawanan apapun. Kedua, Bapak harus menandatangani surat perjanjian pelepasan hak atas seluruh harta bersama, mengingat semua aset berasal dari Ibu Aluna. Ketiga, dan ini yang paling penting, Bapak harus menandatangani surat pelepasan hak asuh penuh atas putra Bapak, Bima Sakti, dan setuju untuk tidak menemuinya sampai ia berusia dewasa secara hukum. Tembok terakhir, tembok yang paling menyakitkan, kini dibangun di hadapannya. Tembok yang memisahkannya dari darah dagingnya sendiri. Anda punya waktu 24 jam untuk mempertimbangkan tawaran ini, Pak Adrian, kata Pak Ridwan mengakhiri. Pengacara kami akan menghubungi Bapak besok di jam yang sama untuk mendapatkan jawaban Anda. Pilihlah dengan bijak. Kebebasan Anda, atau egomu dan bertahun-tahun di balik jeruji besi. Selamat malam. Panggilan itu berakhir. Adrian menjatuhkan ponselnya. Ia menatap ke depan, ke kerangka rumahnya yang gelap dan kosong. Angin malam berhembus, membawa suara lolongan anjing dari kejauhan. Ia tidak lagi berada di dalam mobil. Ia berada di dalam sebuah sel. Sel yang dibangun oleh kebohongannya sendiri. Di satu sisi adalah tembok penjara yang terbuat dari baja dan beton. Di sisi lain adalah tembok penjara yang terbuat dari kehilangan dan penyesalan seumur hidup. Tidak ada lagi singgasana. Tidak ada lagi kerajaan. Tidak ada lagi pelarian. Yang tersisa hanyalah seorang pria hancur di persimpangan jalan menuju dua jenis neraka yang berbeda. Dan ia tahu, apapun yang ia pilih, ia sudah kalah. Kekalahan total dan tak terhindarkan. Waktu tidak menyembuhkan semua luka. Itu adalah kebohongan yang manis, sebuah plasebo yang dibisikkan orang untuk menenangkan hati yang hancur. Waktu tidak menyembuhkan, ia hanya mengajarkan kita cara untuk hidup dengan bekas luka itu. Ia mengubahnya dari luka menganga yang menyakitkan menjadi kaligrafi di atas kulit, sebuah pengingat permanen tentang pertempuran yang telah kita menangkan. Bagi Aluna Kirania, waktu adalah seorang guru yang sabar sekaligus pandai besi yang kejam, yang menempa jiwanya dalam api penderitaan hingga menjadi sekeras dan seindah baja Damaskus. Ruangan itu didominasi oleh keheningan. Bukan keheningan yang damai, melainkan keheningan yang pekat dan berat, seolah udara telah digantikan oleh beban dari kata-kata yang tidak terucapkan. Di ruang konferensi steril di firma hukum Ridwan Associates, 3 orang duduk mengelilingi sebuah meja kayu ek yang besar dan mengkilap. Aluna Kirania, dengan postur tegap dan tatapan mata yang setenang danau beku. Di seberangnya, Adrian Wibowo, atau lebih tepatnya, bayangan dari pria yang pernah dikenal Aluna. Di ujung meja, Pak Ridwan bertindak sebagai wasit yang dingin dalam pertandingan yang sudah lama berakhir. Adrian tampak seperti orang asing. Setelan mahal yang ia kenakan terlihat longgar di tubuhnya yang menyusut.
Wajahnya yang dulu selalu angkuh dan penuh percaya diri kini tirus dan pucat, dengan lingkaran hitam di bawah matanya yang menandakan malam-malam tanpa tidur. Ia tidak berani menatap Aluna. Matanya terpaku pada tumpukan dokumen tebal di hadapannya, seolah-olah itu adalah naskah vonis matinya. Silakan dibaca kembali dengan saksama, Pak Adrian, kata Pak Ridwan, suaranya memecah keheningan. Meskipun pengacara Anda sudah memeriksanya, penting bagi Anda untuk memahami sepenuhnya setiap klausul sebelum menandatangani. Pengacara Adrian, seorang pria muda yang tampak gugup yang jelas dibayar dengan sisa-sisa tabungan pribadi Adrian, hanya bisa mengangguk pasrah. Tidak ada yang bisa dinegosiasikan. Posisi mereka nihil. Bukti penggelapan yang disajikan oleh tim Aluna begitu telak dan tak terbantahkan, sehingga tawaran untuk menghindari tuntutan pidana bukanlah sebuah negosiasi, itu adalah sebuah anugerah. Aluna tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya mengamati. Ia tidak merasakan kemenangan, tidak ada lonjakan kepuasan seperti yang ia bayangkan. Yang ia rasakan hanyalah kelegaan yang getir. Pria di hadapannya ini, yang telah mengisi sebagian besar dekade hidupnya, kini hanyalah sebuah masalah administrasi yang harus diselesaikan. Bab yang harus ditutup. Ia tidak lagi melihat pria yang pernah ia cintai, atau bahkan monster yang telah mengkhianatinya. Ia hanya melihat seorang pria lemah yang hancur oleh keserakahannya sendiri. Adrian mengambil pulpen yang telah disiapkan. Tangannya sedikit gemetar. Ia berhenti sejenak di halaman terakhir, di bagian pelepasan hak asuh penuh atas Bima Sakti. Namanya terasa asing di ujung penanya. Seorang putra yang belum pernah ia lihat, yang wajahnya hanya bisa ia bayangkan. Itulah harga termahal dari kebebasannya. Harga yang akan ia bayar setiap hari selama sisa hidupnya. Dengan helaan napas yang berat, ia membubuhkan tanda tangannya. Goresan tinta di atas kertas itu adalah suara kapitulasi resminya. Ia menyerahkan segalanya, pernikahan, harta, perusahaan, dan yang paling utama, haknya untuk disebut sebagai seorang ayah. Setelah selesai, ia mendorong dokumen itu ke tengah meja. Ia akhirnya mengangkat kepalanya, menatap Aluna untuk pertama kalinya. Matanya yang dulu penuh api dan arogansi, kini hanya berisi kekosongan dan permohonan yang samar. Ia sepertinya ingin mengatakan sesuatu, mungkin permintaan maaf, mungkin sebuah pembelaan, tapi saat melihat tatapan Aluna yang tenang dan tak tergoyahkan, kata-kata itu mati di tenggorokannya. Ia sadar, tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Semuanya sudah terlambat. Tanpa sepatah kata pun, ia bangkit, diikuti oleh pengacaranya, dan berjalan keluar dari ruangan itu. Pintu tertutup di belakangnya dengan bunyi klik yang pelan namun terdengar final. Aluna menatap pintu yang tertutup itu untuk waktu yang lama. Sudah selesai, bisiknya, lebih pada dirinya sendiri. Ya, Bu, kata Pak Ridwan lembut. Sudah selesai. Bab itu telah berakhir. Kini, ia memiliki selembar kertas kosong di hadapannya dan seorang putra mungil di sisinya. Ia siap untuk mulai menulis cerita yang baru. Bagian 2, Reruntuhan Sang Benalu, 6 bulan kemudian. Di sebuah kafe kelas menengah di sudut kota yang sibuk, Bella menatap pantulan dirinya di layar ponselnya yang retak. Wajah yang dulu menjadi aset terbesarnya kini tampak lelah. Lingkaran hitam tipis di bawah matanya tidak bisa sepenuhnya ditutupi oleh alas bedak murahan yang ia pakai. Tas Chanel asli yang dulu selalu ia jinjing telah lama ia jual untuk membayar sewa apartemennya yang kecil. Kini, ia membawa tas tiruan yang jahitannya mulai lepas. Kejatuhannya secepat dan sebrutal kebangkitannya. Setelah panggilan telepon terakhirnya dengan Adrian, dunianya runtuh. Para kontraktor dan desainer interior yang dulu memujanya kini memburunya seperti rentenir. Mereka menuntut pembayaran atas proyek rumah impian yang kini terbengkalai. Namanya tercemar di kalangan sosialita yang dulu menjadi tempat bermainnya. Mereka mencibirnya di belakang, menyebutnya benalu yang salah pilih inang. Ia mencoba mengulangi taktiknya, mencari pria kaya lain untuk menjadi sandarannya. Tapi Jakarta adalah kota kecil bagi kalangan atas. Berita tentang skandal Adrian dan Aluna menyebar seperti api. Semua orang tahu siapa Aluna Kirania, dan tidak ada pria terhormat yang mau mengambil risiko berurusan dengan wanita yang telah menjadi musuh dari salah satu CEO wanita paling berkuasa di negeri ini.
Pintu-pintu emas yang dulu terbuka lebar untuknya kini tertutup dan terkunci rapat. Hari itu, ia sedang menunggu seorang pria yang ia kenal dari aplikasi kencan. Fotonya tampak menjanjikan, mobil sport, jam tangan mewah. Tapi saat pria itu datang, Bella harus menelan kekecewaan pahit. Pria itu jauh lebih tua dan lebih tidak terawat dari fotonya, dan mobil sport itu ternyata hanya disewa untuk 1 malam. Jadi, kamu Bella yang itu, ya? Kata pria itu setelah beberapa menit basa-basi. Yang kasusnya sama Direktur Kirania Corp? Wah, hebat juga kamu bisa dapat ikan sebesar itu. Senyum di wajah Bella membeku. Ia bukan lagi dilihat sebagai wanita cantik yang memesona, melainkan sebagai sebuah spesimen, sebuah studi kasus dalam perburuan harta. Pria di hadapannya tidak melihatnya sebagai calon kekasih, melainkan sebagai sebuah trofi bekas yang mungkin masih bisa dipamerkan. Malam itu, ia pulang ke apartemennya yang pengap dengan perasaan hampa. Ia menyadari sebuah kebenaran yang mengerikan, ia tidak pernah membangun apapun untuk dirinya sendiri. Seluruh identitasnya, seluruh nilainya, selalu bergantung pada pria di sisinya. Dan ketika pria itu jatuh, ia ikut terseret ke bawah, tanpa punya fondasi untuk berpijak. Rumah impiannya yang setengah jadi, monumen kegagalannya, telah dilelang oleh bank untuk menutupi sebagian utang. Ia dengar, tanah dan bangunan itu dibeli oleh sebuah perusahaan investasi anonim. Ia tidak tahu, dan mungkin tidak akan pernah tahu, bahwa pembeli di balik perusahaan itu adalah Aluna Kirania. Nasib Bella bukanlah sebuah tragedi yang dramatis. Nasibnya jauh lebih kejam, ia menjadi tidak relevan. Ia memudar ke dalam keramaian, menjadi salah satu dari ribuan wajah yang berjuang untuk bertahan hidup di kota yang tidak kenal ampun. Selamanya dihantui oleh bayang-bayang kemewahan yang pernah ia cicipi namun tidak akan pernah bisa ia miliki lagi. Bunda, lihat, aku bisa lebih tinggi. Suara tawa riang seorang anak laki-laki memecah ketenangan sore di taman belakang sebuah rumah yang asri dan modern. Bima Sakti, kini seorang bocah laki-laki berusia 7 tahun dengan mata berbinar dan energi yang tak ada habisnya, sedang berusaha mendorong ayunannya setinggi mungkin. Aluna Kirania, duduk di teras sambil memegang secangkir teh hangat, tersenyum melihatnya. Wajahnya tidak banyak berubah, namun sorot matanya berbeda. Lebih lembut, lebih damai, namun juga menyimpan ketajaman dan kebijaksanaan yang datang dari pengalaman. Ia tidak lagi tinggal di rumah megah yang penuh kenangan buruk itu. Setelah perceraiannya, ia menjualnya dan membangun rumah baru ini, rumah yang lebih kecil, lebih hangat, dan dirancang untuk tawa seorang anak, bukan untuk memamerkan kekayaan. 7 tahun telah berlalu seperti angin. Tahun-tahun itu diisinya dengan 2 hal, membesarkan Bima dan memimpin Kirania Corp ke puncak kejayaan yang baru. Ia membuktikan kepada dunia, dan yang lebih penting kepada dirinya sendiri, bahwa ia tidak membutuhkan seorang pria untuk menjadi utuh. Ia adalah seorang ibu yang luar biasa dan seorang CEO yang brilian, dan kedua peran itu tidak saling meniadakan, melainkan saling menguatkan. Ia membawa Bima ke kantor saat akhir pekan, menunjukkan padanya bagaimana sebuah perusahaan bekerja. Ia juga tidak pernah ragu untuk meninggalkan rapat dewan yang penting jika Bima demam. Prioritasnya telah tertata dengan sangat jelas. Kirania Corp, setelah dibersihkan dari praktik korupsi Adrian, justru melesat. Aluna memimpin dengan integritas dan inovasi, dan perusahaannya menjadi salah satu yang paling dihormati di Asia Tenggara. Ia tidak lagi merasa perlu membuktikan apapun pada siapapun. Tentu saja, ada tantangan. Yang terberat adalah menjelaskan sosok ayah pada Bima. Saat Bima berusia 5 tahun, ia mulai bertanya, seperti anak-anak lainnya. Bunda, semua temanku punya ayah. Ayahku di mana? Hati Aluna terasa sakit setiap kali mendengar pertanyaan itu. Tapi ia telah bersumpah untuk tidak pernah membohongi putranya. Malam itu, ia duduk di samping tempat tidur Bima dan menjelaskan dengan bahasa yang paling sederhana yang bisa ia temukan. Setiap orang punya ayah, sayang. Kamu juga. Tapi terkadang, orang dewasa membuat pilihan yang sangat buruk, katanya lembut sambil mengelus rambut Bima. Ayahmu membuat pilihan-pilihan yang menyakiti Bunda dan banyak orang lain. Karena pilihan itu, dia tidak bisa tinggal bersama kita. Itu bukan salahmu. Sama sekali bukan.
Kamu harus tahu bahwa kamu sangat, sangat dicintai oleh Bunda, oleh Nenek, oleh Tante Rina, oleh semua orang di sekitar kita. Itu adalah jawaban yang harus ia ulangi dan kembangkan seiring Bima tumbuh dewasa. Itu adalah percakapan yang sulit, namun ia melewatinya dengan kejujuran dan cinta. Ia memastikan Bima tumbuh dengan rasa aman dan harga diri yang utuh, tidak merasa kurang hanya karena keluarganya terlihat berbeda. Suatu sore di akhir pekan, saat Aluna sedang menemani Bima di sebuah toko buku besar, instingnya merasakan sesuatu. Ia merasakan sepasang mata mengawasinya dari kejauhan. Perlahan, ia menoleh ke arah lorong fiksi ilmiah. Di sana, di antara rak-rak buku, berdiri seorang pria. Pria itu mengenakan seragam kerja biru pudar dari sebuah perusahaan logistik kecil. Tubuhnya lebih kurus, rambutnya mulai menipis dan memutih di pelipis. Wajahnya dipenuhi guratan lelah, wajah seorang pria yang telah bertarung dengan kehidupan dan kalah. Tapi matanya, Aluna akan mengenali mata itu di mana saja. Adrian. Ia tampak terkejut, seolah tidak menyangka akan bertemu mereka di sini. Matanya tidak tertuju pada Aluna, melainkan terpaku pada Bima. Ia menatap putranya, anak yang tidak pernah ia kenal, dengan ekspresi yang rumit. Ada kerinduan, penyesalan, dan kesedihan yang begitu dalam di sana. Bima, yang sedang asyik memilih buku, tidak menyadari apapun. Aluna merasakan jantungnya berdebar kencang, sebuah refleks dari trauma masa lalu. Tapi kemudian, perasaan itu digantikan oleh ketenangan seorang pelindung. Ia tidak takut. Ia tidak marah. Pria itu tidak lagi memiliki kuasa apapun atas dirinya. Ia berjalan mendekati Bima, lalu dengan tenang meletakkan tangannya di bahu putranya. Sudah dapat bukunya, sayang? Ayo kita bayar. Saat ia berbalik untuk pergi, matanya bertemu dengan mata Adrian selama sepersekian detik. Dalam tatapan itu, Adrian melihat segalanya yang telah ia buang. Seorang wanita luar biasa yang telah bangkit dari kehancuran, dan seorang putra yang cerdas dan bahagia yang tumbuh tanpanya. Ia melihat sebuah dunia yang utuh di mana ia tidak memiliki tempat. Adrian tidak bergerak. Ia hanya menundukkan kepalanya, seolah mengakui kekalahannya sekali lagi, dan menghilang di antara rak-rak buku. Aluna tidak pernah menceritakan pertemuan itu pada siapapun. Itu adalah momen pribadinya, penutupan terakhir yang tidak ia sadari ia butuhkan. Hantu dari masa lalunya kini telah menjadi manusia biasa yang menyedihkan, dan itu membuatnya benar-benar bebas. Langit Jakarta cerah pada hari Sabtu itu. Di sebuah area di selatan kota yang dulu merupakan lahan kosong dan proyek konstruksi yang terbengkalai, kini berdiri sebuah kompleks bangunan yang indah dan penuh kehidupan. Papan nama besar di gerbangnya bertuliskan, Graha Kirania, Rumah Harapan Bunda Anak. Tempat itu adalah sebuah pusat komunitas dan rumah aman modern bagi para ibu tunggal dan korban kekerasan dalam rumah tangga. Di sana, mereka tidak hanya mendapatkan tempat tinggal sementara, tetapi juga pelatihan keterampilan, konseling psikologis, dan penitipan anak gratis, memungkinkan mereka untuk membangun kembali hidup mereka dengan mandiri dan terhormat. Aluna Kirania, kini seorang wanita matang di usia 40-an, berdiri di atas panggung kecil di tengah taman kompleks itu. Di sampingnya berdiri Bima Sakti, seorang remaja laki-laki berusia 12 tahun yang tinggi dan tampan, dengan senyum percaya diri ibunya. Hari ini adalah peresmian sayap baru dari Graha Kirania. 12 tahun yang lalu, Aluna memulai pidatonya, suaranya yang tenang diperkuat oleh mikrofon. Tanah tempat kita berdiri ini adalah simbol dari sebuah luka. Sebuah monumen dari pengkhianatan dan kehancuran. Saya punya dua pilihan saat itu, meratakannya dengan tanah dan melupakannya, atau mengubahnya menjadi sesuatu yang lain. Ia berhenti sejenak, matanya menatap kerumunan yang terdiri dari para donatur, penghuni Graha Kirania, dan stafnya. Saya percaya bahwa kekuatan sejati bukanlah tentang melupakan luka kita, tetapi tentang bagaimana kita mengubah bekas luka itu menjadi sumber kekuatan. Hari ini, tanah ini bukan lagi simbol dari kepedihan pribadi saya. Tanah ini telah menjadi simbol harapan. Setiap tawa anak-anak yang bermain di taman ini, setiap ibu yang mendapatkan pekerjaan baru setelah pelatihan di sini, setiap air mata yang berubah menjadi senyuman di ruang konseling kita, semua itu adalah bukti bahwa dari puing-puing tergelap sekalipun, kita bisa membangun sebuah istana cahaya.
Ia menoleh dan tersenyum pada Bima, yang balas menatapnya dengan penuh kekaguman. Bima tahu cerita di balik tempat ini. Beberapa tahun yang lalu, Aluna telah menceritakan kepadanya lebih banyak detail tentang ayahnya. Bukan untuk menanamkan kebencian, tetapi untuk mengajarkan pelajaran tentang integritas, konsekuensi, dan pentingnya bertanggung jawab atas tindakan seseorang. Bima mengerti. Dan ia sangat bangga pada ibunya. Setelah pidato selesai dan pita diresmikan, Aluna dan Bima berjalan menyusuri taman. Banyak ibu dan anak-anak yang menyapa mereka dengan hangat, mengucapkan terima kasih dengan tulus. Bunda hebat, kata Bima tiba-tiba, suaranya yang mulai memberat khas remaja terdengar tulus. Aluna merangkul bahu putranya. Kamu yang membuat Bunda hebat, sayang. Mereka berhenti di dekat sebuah bangku taman, memandang ke arah gedung utama yang ramai dengan aktivitas positif. Disinilah letak kemenangan Aluna yang sesungguhnya. Kemenangannya bukanlah saat Adrian menandatangani surat cerai, atau saat Bella menghilang dalam ketidakjelasan. Kemenangannya juga bukan hanya tentang kesuksesan finansial Kirania Corp. Kemenangan sejatinya adalah ini, kemampuannya untuk mengubah racun yang paling mematikan menjadi obat yang menyembuhkan banyak orang. Ia telah mengambil pengkhianatan yang hampir menghancurkannya dan mengubahnya menjadi warisan kebaikan. Ia tidak membiarkan masa lalunya mendefinisikan dirinya. Sebaliknya, ia menggunakan masa lalunya untuk membentuk masa depan yang lebih baik bagi orang lain. Matahari sore keemasan menyinari wajah mereka. Aluna tidak pernah menikah lagi. Bukan karena ia takut atau trauma, tapi karena ia merasa utuh. Hidupnya penuh dengan cinta dari putranya, kepuasan dari pekerjaannya, dan tujuan dari filantropinya. Ia tidak menutup diri dari kemungkinan, tapi ia juga tidak lagi mencari kebahagiaan dari orang lain. Ia telah menemukannya di dalam dirinya sendiri. Saat mereka berdiri di sana, di atas tanah yang pernah menjadi simbol kehancurannya, Aluna kiranya tahu bahwa ia telah berhasil menulis akhir dari ceritanya sendiri. Dan itu bukanlah cerita tentang balas dendam. Itu adalah cerita tentang kebangkitan, penebusan, dan kekuatan seorang wanita yang menolak untuk hancur, yang memilih untuk membangun kembali, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk dunia di sekelilingnya. Lorong waktu telah ia lewati, dan di ujungnya, ia tidak menemukan kegelapan, melainkan cahaya yang ia ciptakan sendiri. Dan cahaya itu bersinar sangat terang.